Bab 1467, Ilmu Pedang Klan Zhang. Kamu, melihat Zhang Qin yang terbalik, sudah pingsan, raut wajah Zhang Su dan Zhang Hen membeku di tempat. Pada saat ini, mereka mendapati diri mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Selama ini, mereka merasa bahwa tidak peduli seberapa berbakat Zhang Xuan dalam ilmu pedang, tidak akan ada terlalu banyak perbedaan antara keterampilannya dan mereka. Lagi pula, mereka juga jenius ilmu pedang yang terkenal. Namun, siapa yang mengira bahwa meskipun Zhang Qin menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, dia masih akan dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Belum lagi, pihak lain bahkan tidak menggunakan ki pedangnya, dia hanya mengirim tendangan ke arah, dan semuanya berakhir. Biarkan aku mencoba keterampilanmu. Menghembuskan napas dalam-dalam, Zhang Su mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke depan. Dia tahu kekuatan bertarung Zhang Qin dengan sangat baik. Sementara yang terakhir memucat dibandingkan dengan dia dalam ilmu pedang, dia masih bisa dianggap sebagai ahli top-notch. Meski begitu, Zhang Xuan masih berhasil mengalahkannya tanpa menghunus pedangnya. Mengingat begitu, tidak mungkin Zhang Hen akan melawannya. Karena itu, dia memutuskan untuk melangkah maju dan menghadapi pihak lain. Tetapi pada saat ini, Zhang Hen juga melangkah maju dan berkata, "Izinkan saya untuk melawannya terlebih dahulu. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, setidaknya aku akan memaksanya untuk mengeksekusi ilmu pedangnya. Dengan cara ini, Anda akan memiliki peluang kemenangan yang lebih baik. Jangan repot-repot, kalian berdua bisa datang padaku bersama-sama." Melihat bagaimana kedua pemuda itu bertengkar satu sama lain tentang siapa yang harus pergi lebih dulu, Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Saya masih harus berkultivasi, jadi saya tidak punya waktu luang untuk menghabiskan waktu bermain-main dengan kalian berdua." Saat dia berbicara, dia membuka titik akupunturnya untuk menyerap energi spiritual yang kaya di sekitarnya. Karena itulah yang kamu minta, jangan salahkan kami karena tidak bersikap lunak padamu." Mengetahui keterbatasan kekuatan mereka, Zhang Su dan Zhang Hen tidak menolak tawaran Zhang Xuan karena harga diri mereka. Mereka saling melirik sebelum berjalan ke tengah ruangan bersama-sama. "Mempertimbangkan langkahmu sebelumnya, memang akan sulit bagi kami untuk mengalahkanmu secara individu. Hanya untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari, sementara kami berdua akan berkoordinasi satu sama lain melawan Anda, gerakan yang akan kami gunakan masih dalam lingkup ilmu pedang klan Zhang, jadi tidak akan ada pelanggaran dalam aturan." Zhang Su berkata. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk sedikit sebagai tanda sopan santun terhadap lawannya. "Ayo mulai," Zhang Xuan berkata dengan tidak sabar. Dia sudah tahu selama ini bahwa klan Zhang tidak tahu malu, jadi mereka pasti akan menemukan segala macam alasan untuk memberikan nama yang benar untuk apapun yang mereka lakukan. Karena itu, dia tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan Zhang Su tentang apa yang disebut sebagai permainan yang adil. Zhang Su dan Zhang Hen dengan cepat menekan kultivasi mereka ke puncak ranah Grand Dominion, dan dengan dorongan kuat, mereka berlari ke depan ke arah yang berbeda dan mengapit Zhang Xuan dari kedua sisi. Terangan melengking bergema keras di udara saat mereka menebaskan pedang mereka dengan kejam ke Zhang Xuan. Di permukaan, mungkin tampak seolah-olah tidak ada yang unik tentang ilmu pedang mereka, bahkan mungkin sedikit lambat, tetapi serangan mereka dengan cerdik diarahkan tepat ke titik buta Zhang Xuan. Tidak peduli bagaimana dia berusaha untuk keluar dari situasi itu, mereka masih dapat dengan cepat mengubah gerakan mereka dan terus menyudutkannya lebih jauh. Kecepatan sebenarnya bukan hanya tentang mengayunkan pedang secepat mungkin tetapi meluncurkan serangan yang efektif secara berurutan. "Ini adalah ilmu pedang Xingmeng." Qin Jiansheng berseru heran. Pasangan Xingmeng dikenal karena keahlian mereka yang luar biasa dalam ilmu pedang. Fakta bahwa bahkan Yang Si penuh dengan pujian untuk mereka sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ilmu pedang yang dilakukan Zhang Su dan Zhang Hen saat ini adalah seni pedang yang mereka berdua hasilkan. Sementara seni pedang ini tidak secepat gerakan lain dalam ilmu pedang klan Zhang, gerakannya yang tajam dan fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan situasi apapun membuatnya menjadi musuh yang menakutkan untuk dihadapi. Mengesampingkan semuanya, jika mereka berdua memiliki alam kultivasi yang sama dengannya, bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan kepada mereka. Ilmu pedang Xingmeng dinamai menurut dua penciptanya, dan konsepsinya berpusat di sekitar sifat kehidupan yang berubah-ubah, serangkaian pasang surut yang tak ada habisnya, seolah-olah ilusi belaka. Jika dieksekusi dengan baik, mengesampingkan kekuatan fisiknya yang menakjubkan, ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi roh primordial seseorang dan menempatkannya dalam keadaan pikiran yang tidak stabil. Hanya atas dasar ini, mereka yang berpikiran lemah tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya sama sekali. "Ilmu pedangmu tidak terlalu buruk." Zhang Xuan menganggukkan kepalanya sedikit setuju. Ilmu pedang dari duo meninggalkan Zhang Xuan dengan perasaan bingung seolah-olah dia melampaui sejarah, menyaksikan dinasti yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan jatuh di depan matanya.
Bangunan megah yang tak terhitung jumlahnya naik dan runtuh di depan matanya, kekayaan dan kekuasaan, ini adalah hal-hal yang selalu membuat manusia terpaku, tetapi dalam menghadapi waktu, sepertinya tidak ada yang penting sama sekali. Bahkan kemegahan terbesar pada akhirnya akan terkubur di bawah pasir waktu. Seandainya ada orang lain yang menghadapi serangan seperti itu, tidak peduli seberapa tangguh ketabahan mental mereka, mereka masih akan menemukan diri mereka dalam keadaan putus asa di bawah serangan itu. Namun, Zhang Xuan adalah pengecualian dari aturan tersebut. Bahkan iblis dalam diri pun tidak mampu mengganggunya, apalagi serangan kaliber ini. Dia tetap sadar sempurna sebelum serangan dari duo itu. Seolah-olah hanya penonton dari pemandangan yang lewat, dia dengan tenang merobek pedangnya melalui fasad demi fasad, tampaknya meruntuhkan dinasti demi dinasti. Wajah Zhang Su dan Zhang Hen memucat saat darah keluar dari bibir mereka. Mereka menemukan bahwa pedang mereka, pada suatu saat, terlepas dari genggaman mereka dan jatuh ke dinding di belakang mereka, gemetar tanpa henti karena benturan. Sekuat ilmu pedang kolaboratif mereka, itu masih terlalu lemah sebelum Zhang Xuan. Dia dapat dengan mudah menghancurkan konseptualisasi mereka dan menimbulkan kerusakan parah pada mereka. Kami telah kalah, Zhang Su bergumam dengan sedih saat dia mundur beberapa langkah ke belakang. Pada titik ini, jelas bahwa mereka tidak memiliki kesempatan melawan pemuda di depannya sama sekali. Dia berpikir bahwa setelah memahami intisari pedang kecepatan dan mewarisi ilmu pedang kepala klan, dia tidak akan tertandingi di antara generasi muda. Tapi di hadapan pemuda ini, seluruh kekuatannya yang dia banggakan tampak begitu menggelikan, seolah-olah dia hanyalah anak kecil yang bermain rumah. Pemahaman pemuda itu tentang pedang telah melampaui mereka terlalu jauh, sampai pada titik di mana dia tidak tahu bagaimana dia bisa mulai menembus celah di antara mereka. Kamu telah kalah, kata Zhang Xuan. Saya harap Anda akan menyelesaikan taruhan Anda dan membawa saya untuk menelusuri manual ilmu pedang klan Zhang Anda. Sementara dia berhasil mendapatkan beberapa wawasan tentang apa intisari pedang kecepatan terdiri dari bentrokan singkatnya dengan Zhang Su dan yang lainnya, dia masih harus menelusuri buku-buku yang bersangkutan untuk menyusun seni pedang jalur surga dan belajar, saya T. Jangan khawatir, aku bukan orang yang melanggar janjiku, Zhang Su menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun, Anda hanya diperbolehkan menelusuri buku kami paling lama 2 jam. Saya khawatir ini adalah durasi terlama yang bisa saya beli untuk Anda mengingat keterbatasan otoritas saya. Petik 2. Meskipun memang tidak mungkin bagi mereka yang tidak memiliki garis keturunan klan Zhang untuk mempelajari ilmu pedang klan Zhang, tidak peduli apa, mereka tidak dapat meminta orang luar menelusuri manual mereka begitu saja dan menyebarkannya. Sejak awal, Zhang Su telah memutuskan untuk memberikan Zhang Xuan hanya 2 jam paling banyak ketika dia menjanjikan permintaan yang terakhir. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin bagi siapapun untuk memahami sesuatu yang sedalam ilmu pedang klan Zhang. Tidak apa-apa, mengetahui niat Zhang Su, Zhang Xuan tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia hanya perlu menyapu pandangannya melewati sebuah buku untuk mengumpulkannya ke dalam Library of Heaven's Path miliknya. 2 jam seharusnya lebih dari cukup baginya untuk mengambil semuanya. Silahkan lewat sini. Melihat bahwa Zhang Xuan telah menyetujuinya, Zhang Su dan yang lainnya dengan cepat membawanya ke aula yang luas. Di dalam aula ada ruangan yang memiliki kemiripan dengan yang dibawa Jian Qinseng ke kediamannya. Di tengah ruangan sebagai karakter besar, Jian Pedang. Karakter, Jian Pedang ini memiliki aura yang sangat berbeda dari yang ditinggalkan oleh Maestro Pedang Lama dan Jian Liu Sui. Itu adalah sensasi yang sedikit seperti gelombang cahaya yang melintas, agak mirip dengan kilat, dan rasanya seolah-olah akan menghilang begitu seseorang mengalihkan pandangan darinya. Ini adalah manual yang ditinggalkan oleh pendiri kami. Jika Anda memiliki bakat untuk ilmu pedang klan Zhang kami, Anda akan dapat memahaminya secara alami. Kalau tidak, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda juga, kata Zhang Su. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sebagai tanggapan. Semakin mendalam sekolah ilmu pedang, semakin besar pentingnya kemampuan seorang praktisi pedang dalam memahaminya. Untuk sesuatu tingkat ilmu pedang klan Zhang, tanpa tingkat tertentu disposisi ke arah itu, tidak mungkin bagi seseorang untuk memahaminya. Mirip dengan SWOT Lagoon, di bawah karakter, Jian Pedang ada banyak teks yang merinci wawasan yang telah dipahami oleh para praktisi pedang sebelumnya saat berlatih ilmu pedang untuk menginspirasi generasi selanjutnya. Dengan pandangan sekilas, Zhang Xuan mengumpulkan semua teks ini ke dalam sebuah buku ke dalam Library of Heaven's Path. Dia dengan ringan membuka buku yang dikompilasi dan mulai menelusurinya. Dia tidak mungkin benar-benar mencoba mempelajari ilmu pedang klan Zhang kita, kan? Melihat ekspresi serius di wajah Zhang Xuan, Zhang Qin menoleh ke Zhang Hen dan berbisik dengan cemas. Zhang Qin saat ini sudah terbangun dari pukulan yang dia derita dalam duel yang dia lakukan dengan Zhang Xuan sebelumnya. Sementara kepalanya masih sedikit sakit karena benturan, dia sudah bisa berfungsi seperti biasa.
Kepala klan kami terkenal sebagai ahli pedang paling berbakat di klan kami selama beberapa milenium terakhir, tetapi bagaimanapun, masih butuh 3 bulan sebelum dia bisa memahami intisari pedang kecepatan. Tidak mungkin orang itu bisa memahami ilmu pedang sang klan kami yang mendalam hanya dalam 2 jam. Zhang Hen menjawab dengan tenang, sama sekali tidak khawatir tentang masalah ini. Selain itu, dia tidak memiliki garis keturunan klan Zhang kita, jadi tidak mungkin dia bisa memahami konseptualisasi waktu dalam ilmu pedang kita. Zhang Su juga bergabung dalam percakapan dan menganalisis, kemungkinan besar, dia hanya ingin menelusuri buku-buku kami untuk mengungkap kekurangan dalam ilmu pedang kami dan mendapatkan keuntungan dalam duel di masa depan. Kekurangan, ilmu pedang klan Zhang kami telah dipraktekkan oleh banyak generasi pendahulu, tetapi tidak ada yang pernah bisa benar-benar mengekang ilmu pedang kami sebelumnya. Bagaimana mungkin ada kekurangan dalam ilmu pedang kita? Zhang Qin mencibir. Kaca, hampir setelah kata-kata itu diucapkan, gema yang tajam terdengar. Kerumunan yang terkejut dengan cepat mengangkat kepala mereka untuk mencari sumber suara, dan dengan sangat cepat, mereka melihat sedikit retakan pada karakter Jian Pedang di tengah ruangan. Bab 1468, Penggabungan Intisari. Begitu retakan itu muncul, kehancuran tidak bisa lagi dikendalikan. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar, dan dalam waktu kurang dari 2 napas, itu sudah menutupi seluruh karakter dengan pola seperti jaring. Ini, apa yang terjadi? Zhang Su dan yang lainnya melompat ketakutan. Itu masih baik-baik saja beberapa saat yang lalu, jadi mengapa karakternya tiba-tiba hancur? Itu kamu. Yang pertama muncul adalah Zhang Qin, dan dia buru-buru menoleh ke Zhang Xuan. Orang itu telah menyebabkan kerusakan kemanapun dia pergi, jadi tidak ada orang lain selain dia. Tapi tetap saja, untuk bisa mengurangi karakter pedang menjadi seperti itu hanya dengan melihatnya, sepertinya mereka benar-benar meremehkan orang itu. Pada saat ini, mata Zhang Xuan tertutup rapat. Ledakan kuat dari SWOT Inten yang mengesankan melesat keluar dari tubuhnya ke langit, mengingatkan pada pedang kuat yang naik ke langit. Inten pedang yang dia lepaskan semakin kuat saat ini, hampir seolah-olah dia akan membelah langit menjadi 2. Weng-weng, pedang yang tergantung di dinding mulai bergetar tanpa henti, seolah-olah ada semacam tekanan yang menekan mereka, menimbulkan ketakutan terdalam di dalamnya. Tidak hanya itu, Zhang Hen dan yang lainnya juga merasa kehilangan kendali atas pedang Qi di tubuh mereka, ditarik ke arah pemuda yang berdiri di depan mereka. Seolah-olah ada semacam magnet besar di dalam tubuh pemuda itu, yang secara alami menguasai semua Qi pedang yang mengelilinginya. Itu, intisari pedang. Wajah Zhang Hen memucat. Itu tidak mungkin, kita semua telah memahami intisari pedang, dan tidak mungkin itu bisa begitu kuat. Zhang Hen berseru tak percaya. Untuk dapat menonjol di antara keturunan klan Zhang di bidang ilmu pedang, tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka telah memahami intisari pedang. Bahkan melawan senior klan Zhang, mereka masih bisa bertahan. Tapi saat mereka memahami intisari pedang masing-masing, mereka juga tidak menimbulkan fenomena menakutkan seperti itu. Adalah satu hal untuk memerintahkan perbudakan semua pedang, tetapi untuk mengalahkan perintah mereka atas Qi pedang mereka dan bahkan menyebabkan retakan pada karakter Jian pedang, seseorang harus tahu bahwa mereka telah memahami intisari pedang sendiri, dan Jian karakter pedang ditinggalkan oleh pendiri klan Zhang. Ini sudah jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh intisari pedang biasa. Tunggu sebentar, mungkinkah ini penggabungan intisari? Zhang Su tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dengan takjub. Fusion of Quintessences. 2 lainnya menoleh, tidak dapat memahami istilah yang baru saja digunakan Zhang Su. Saya percaya Anda seharusnya juga mendengar bahwa ada 5 kategori intisari pedang, kata Zhang Su. 2 lainnya menganggukkan kepala. Intisari pedang terutama dapat dibagi menjadi kekuatan, pertahanan, ketangkasan, kecepatan, dan kekosongan. Ini adalah sesuatu yang semua ahli pedang, yang telah memahami setidaknya intisari pedang, akan mengetahuinya. Tidak terlalu sulit bagi mereka yang memiliki bakat khusus dalam ilmu pedang untuk memahami intisari pedang, tetapi berkembang lebih jauh dari itu akan menjadi kesulitan besar, sehingga hampir tidak ada kasus di dunia ini. Ada desas-desus bahwa kepala klan kami dan pedang Saint Meng telah memahami 2 intisari pedang, lanjut Zhang Su dengan sedikit suara serak dalam suaranya. Namun, ada juga beberapa ahli pedang yang sangat berbakat yang telah berhasil melampaui itu. Selama seseorang memahami 3 intisari pedang individu akan mulai menyatu satu sama lain, dan fenomena ini dikenal sebagai perpaduan saripati. Setiap ahli yang berhasil melakukan prestasi ini akan menemukan penguasaan ilmu pedang mereka berkembang dengan pesat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh praktisi pedang manapun. Mendengar kata-kata itu, tubuh Zhang Hen dan Zhang Qin bergetar hebat saat ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Zhang Xuan telah berhasil memahami 3 intisari pedang? Bagaimana mungkin? Dia baru 20 tahun ini.
Bahkan jika dia mulai belajar ilmu pedang sejak dalam kandungan ibunya, tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Bahkan untuk mendapatkan satu intisari pedang telah memakan waktu bertahun-tahun, dan mengambil sari-sari pedang kedua hanya akan berlipat ganda dari kesulitan itu karena seseorang harus secara sadar membuang kebiasaan dan gaya bertarung seseorang untuk melakukan gaya yang berbeda. Namun, bagi seorang anak berusia 20 tahun untuk menguasai 3 intisari pedang dan bahkan melakukan penggabungan saripati, bagaimana mungkin ada seseorang yang sangat berbakat di dunia ini? Ini sangat menakutkan. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan alasan lain tentang apa yang terjadi lagi. Zhang Su menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, jika itu benar-benar Fusion of Quintessences, karakter, Jian Pedang, harus segera direformasi setelah menyerap inten pedang lebih halus yang dipancarkan Zhang Xuan. Pembaruan, mereka berdua sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun pendiri kami telah memahami intisari pedang kecepatan ketika dia meninggalkan karakter ini, dia tahu bahwa penguasaan ilmu pedangnya tidak mendekati kesempurnaan. Dengan demikian, dia merancang karakter ini untuk hancur secara otomatis ketika keturunan dari klan Zhang mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi daripada dia di intisari pedang kecepatan, dan itu akan digantikan dengan pemahaman yang lebih dalam dari pihak lain. Saya telah mendengar masalah ini langsung dari kepala klan, jadi itu pasti benar, kata Zhang Su. Alasan mengapa pendiri meninggalkan karakter, Jian Pedang, adalah untuk membantu keturunannya agar dapat lebih memahami intisari pedang kecepatan yang telah dia turunkan, intisari pedang kecepatan. Tentu saja tidak. Sederhananya, karakter ini hanya menunjukkan jalan yang bisa diambil oleh seorang praktisi pedang untuk memahami intisari pedang kecepatan. Tidak ada yang mengatakan bahwa jalan ini adalah yang terpendek atau bahkan yang terbaik untuk diambil, dan sang pendiri juga menyadari keterbatasan pemahamannya sendiri. Dan fakta bahwa karakter, Jian Pedang, retak pada saat ini juga membuktikan hal itu. Jika kekuatan dunia adalah harta terbesar yang dicari setiap orang, intisari bisa dianggap sebagai jalan menuju harta karun itu. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh seseorang menuju harta karun itu, dan selama seseorang mengetahui arah umumnya, seseorang pada akhirnya akan mencapai tujuan dengan mendorong maju. Tetapi setiap jalan itu unik, dan jumlah harta yang bisa diperoleh seseorang akan bergantung pada jalan yang telah diambilnya juga. Beberapa jalan lebih sempit dari yang lain, jadi jumlah harta yang bisa mereka bawa pulang akan lebih sedikit. Jika jalan yang lebih nyaman dan lebih luas dapat ditemukan, bukankah hal yang paling wajar untuk dilakukan adalah beralih? Huala, sementara mereka bertiga berbicara, karakter, Jian Pedang akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping. Weng, pada saat karakter itu hancur, gelombang baru SWAT Inten menyembur ke awan, dan tekanan luar biasa menahan mereka dengan sempurna di tempatnya. Setelah itu, SWAT Inten yang memenuhi ruangan mulai dengan cepat berkumpul di dinding, di mana karakter, Jian Pedang, yang hancur sebelumnya berada. Dalam sekejap mata, karakter baru yang besar telah muncul di dinding. Dari jauh, karakter, baik itu bentuk, ukuran, atau bentuknya, sangat identik dengan yang sebelumnya. Tidak ada perbedaan yang terlihat sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Zhang Qin menoleh ke Zhang Su dan bertanya, sedikit terkejut dengan situasinya. Karakter pengganti, Jian Pedang ternyata sangat identik dengan karakter sebelumnya. Apakah karakter ini benar-benar melampaui karakter yang ditinggalkan pendirinya? Jangan gunakan matamu untuk melihatnya. Gunakan inten pedangmu untuk merasakannya. Melihat ekspresi tidak mengerti di wajah Zhang Qin, Zhang Su menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Gunakan inten pedangku untuk melihatnya. Zhang Qin dan Zhang Hen saling memandang dengan bingung. Mereka masih tidak dapat memahami apa yang dikatakan Zhang Su. Dengan kata lain, lihat ke dalam inten pedangmu untuk merasakan karakter di dinding. Zhang Su menjelaskan dengan sabar. Begitu, aku akan mencobanya. Dengan tatapan yang masih sedikit bingung, Zhang Qin beralih ke SWAT Inten di tubuhnya dan perlahan-lahan mengulurkannya ke sekelilingnya. Segera, inten pedangnya bersentuhan dengan karakter di dinding, dan pada saat itu, dia membeku di tempat. Hampir seolah-olah karakter itu telah membekas di kepalanya begitu dia melihatnya. Meskipun tampaknya identik dengan yang sebelumnya di permukaan, udara mengesankan yang diperintahkan sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Faktanya, itu terasa jauh lebih sederhana dan lebih murni dari sebelumnya, dan berkurangnya kompleksitas maksud di balik karakter tersebut tampaknya lebih selaras dengan dunia. Memanfaatkan konsep kecepatan yang sama, tetapi karakter, Jian Pedang, yang direformasi di hadapannya membimbingnya tepat menuju inti-intisari pedang kecepatan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi konsep itu sendiri, berenang di tengah lautan pedang Qi. Tanpa sadar, air mata mulai menetes di mata Zhang Qin saat tubuhnya bergetar karena gelisah. Aku sebenarnya telah banyak keliru dalam pemahamanku tentang intisari pedang kecepatan. Untuk dapat memahami intisari-intisari pedang kecepatan dengan indranya,
dia tidak akan menyesal dalam hidup bahkan jika dia mati dalam sekejap. Inilah yang dia rasakan saat ini. Hanya setelah memahami karakter di hadapannya, dia menyadari betapa menggelikan ketekunan yang dia lakukan untuk menyempurnakan ilmu pedangnya selama bertahun-tahun. Jika pemahaman pendiri mereka tentang intisari pedang kecepatan digambarkan sebagai lubang kecil yang hampir tidak cukup besar untuk dilewati manusia, lubang di depannya akan sama dengan lorong luas yang cukup besar untuk beberapa kereta kuda untuk menerobos, bersebelahan. Jika dia menggunakan perasaan ini untuk melatih ilmu pedangnya, dia pasti akan bisa meningkat setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Untuk seorang pemuda berusia 20 tahun untuk dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari intisari pedang kecepatan daripada mereka dan bahkan pendiri mereka dalam waktu kurang dari 10 menit. Ini tak terbayangkan. Pada titik ini, Zhang Qin tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah pemuda itu, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir akhirnya mengangkat kepalanya. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pemuda itu, tetapi suasana kesunyian, seolah-olah seorang ahli yang tidak akan pernah menemukan tandingannya, tampak mengalir dari tubuhnya. Bab 1469, Puncak Alam Luar Angkasa Pantasmal. Itu terlalu sederhana, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Biasanya, bahkan dengan wawasan dari banyak pendahulu yang berfungsi sebagai landasan, masih perlu waktu baginya untuk mencapai terobosan. Namun, kali ini, semuanya berjalan sangat lancar sehingga dia telah mencapai terobosan dalam beberapa menit tanpa menyadarinya. Ini benar-benar bertentangan dengan kepribadiannya yang rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Dia telah berencana untuk menahannya setidaknya selama 1 jam penuh sehingga yang lain tidak akan terkejut, lagi pula, itu tidak akan membuatnya terlalu mencolok. Tetapi siapa yang mengira itu akan sangat mudah, sehingga hanya dengan menelusuri buku yang dikompilasi dengan cepat, entah bagaimana dia akan mencapai terobosan. Sepertinya tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya hari itu. Apakah benar-benar sulit bagi dunia untuk membiarkannya mencapai terobosan sedikit lebih lambat sehingga dia bisa mempertahankan profil rendah? Apakah benar-benar sulit untuk menjadi biasa? Lebih penting lagi, mengapa karakter Jian pedang itu hancur saat dia berlatih ilmu pedang? Bagaimana jika klan Zhang menuntut kompensasi? Lupakan, karena sudah begini, tidak ada gunanya menjaga profil rendah lagi. Zhang Xuan berpikir dengan menggelengkan kepalanya. Penerobosan. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan energi luar biasa yang telah dihasilkan dari perpaduan intisari pedang kecepatannya dan saripati lainnya. Panjang. Saat auranya menyembur ke langit, angin kencang bertiup di sekitarnya saat awan tak menyenangkan mulai berkumpul di atas. Pada saat yang sama, budidaya Zhang Xuan, yang tetap stagnan selama beberapa waktu, mulai melonjak, mengingatkan pada rumput yang tumbuh di awal musim semi atau kupu-kupu yang terlepas dari kepompongnya. Ini, cobaan luar angkasa pantasmal. Dia akan membuat terobosan. Zhang Su dan yang lainnya hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang itu tidak hanya berhasil menguasai ilmu pedang klan Zhang, dia bahkan akan memecahkan kemacetan ranah Grand Dominion-nya. Ini adalah bencana. Kami saat ini berada di pusat klan Zhang, kita tidak bisa membiarkan cobaan kultivasinya jatuh di sini. Sembuh dari keterkejutannya, Zhang Su tiba-tiba menyadari implikasi dari terobosan Zhang Xuan dan berteriak ngeri. Tidak ada keraguan bahwa kesengsaraan kilat adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di benua guru-guru. Sementara kehancuran yang mereka bawa berbeda sesuai dengan bidang kultivasi, sakit kepala utama terletak pada hampir tidak mungkin bagi pihak eksternal untuk mengendalikan kerusakan, setiap upaya untuk ikut campur dalam cobaan kultivasi hanya akan membuatnya tumbuh lebih kuat. Sudah cukup buruk bahwa orang itu telah menyebabkan cobaan kenaikan makrokosmos di batas luar kota, tetapi mereka saat ini berada di brankas klan, di mana banyak manual rahasia dan warisan disimpan. Bangunan masih bisa dibangun kembali, tetapi manual rahasia dan warisan ini bisa hilang untuk selamanya setelah dihancurkan. Jika Zhang Xuan gagal menangani kesengsaraan petir dengan hati-hati, ini bisa menimbulkan pukulan berat dan tidak dapat diubah ke seluruh klan Zhang. Kaca, awan yang tidak menyenangkan di atas kepala mereka terus bertambah padat dengan kecepatan yang menakutkan, dan tekanan yang menyesakkan menimpa mereka, mencekik mereka. Di hadapan kekuatan yang begitu besar, Zhang Su tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Dia telah melihat banyak cobaan luar angkasa pantasmal di masa lalu, belum lagi dia bahkan pernah mengalaminya sendiri, tetapi awan badai yang berkumpul di hadapannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Energi petir liar yang berderak di dalamnya membawa kekuatan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Dimension Sundering Ordeal. Faktanya, dalam hal intensitas energi petir, itu sudah setara dengan cobaan kenaikan makrokosmos. Ada sedikit keraguan bahwa seluruh area akan menjadi debu jika benar-benar jatuh. Dan yang terburuk adalah kesusahan kilat masih semakin kuat. Apakah ini benar-benar hanya cobaan luar angkasa pantasmal? Bagaimana itu bisa begitu kuat?
Menyaksikan pemandangan dari sudut, Penatua pertama dan Zhang Wuchen tercengang oleh apa yang mereka lihat juga. Kekuatan yang dimanfaatkan awan badai begitu besar sehingga sudah melebihi apa yang bisa mereka atasi. Pada saat yang sama, formasi yang melindungi kubah juga berderit sebagai protes di bawah tekanan, di ambang disipasi. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke pemuda itu, tetapi mereka tidak melihat ketakutan di mata pemuda itu. Sebaliknya, apa yang mereka lihat adalah kegembiraan yang intens. Dia seharusnya bisa menghadapinya, kan? Zhang Wuchen bertanya dengan cemas. Cobaan kultivasi yang dialami oleh Netherworld Azure Dragon Beast sedikit lebih lemah dari ini, tapi dia berhasil menyelesaikannya dengan cukup mudah, jadi saya tidak berpikir ini akan menjadi masalah baginya, jawab Elder pertama dengan tidak yakin. Sementara kesusahan kilat yang ditarik oleh terobosan Netherworld Azure Dragon Beast sangat kuat, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan apa yang saat ini ada di hadapan mereka. Namun demikian, karena pemuda itu mampu menyelesaikan cobaan kenaikan makrokosmos dengan begitu mudah, ini juga tidak akan menimbulkan masalah. Kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri. Itu akan menjadi yang terbaik. Zhang Wuchen mengangguk ragu. Dia telah mendengar bahwa pemuda itu telah menyelesaikan beberapa cobaan kilat hingga saat ini, tetapi dia masih merasa sedikit khawatir. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, jadi mereka hanya bisa menonton tanpa daya di samping dan berdoa untuk yang terbaik. Di sisi lain, Zhang Xuan sedang melihat awan badai lebat di atasnya saat dia mengejek pikirannya. Sepertinya orang itu tahu bahwa ini adalah kesusahan kilatku, jadi dia memanggil semua orang yang ada untuk bergabung dengan pesta. Penyerapannya baru-baru ini terhadap kesengsaraan petir tampaknya benar-benar membuat marah pihak lain, sehingga pihak lain telah menunggu waktunya untuk hari ini juga. Melihat bahwa dia akhirnya mencapai terobosan, itu segera memanggil segala sesuatu yang dimilikinya untuk mengumpulkan sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada cobaan kenaikan makrokosmos. Namun, ini kebetulan menguntungkan Zhang Xuan. Semakin banyak energi petir yang dia serap, semakin baik baginya. Dengan banyaknya energi petir di awan badai, dia seharusnya bisa mendorong terobosan langsung ke puncak ranah Phantasmal Space. Sebelumnya, masih ada kekurangan dalam seni surgawi jalur surga dari ranah ruang angkasa Phantasmal, tetapi pemahaman intisari pedang kecepatan kebetulan memegang kunci untuk menyelesaikan kekurangan tersebut, memungkinkan dia untuk mengolahnya tanpa rasa khawatir. Datang! Zhang Xuan meraung penuh semangat saat dia mendorong dirinya dari tanah untuk terjun langsung ke awan badai. Dengan lambaian tangannya, tiruannya, labu, dan pohon anggur muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia juga memisahkan roh primordialnya dari tubuh fisiknya, dan bersama-sama, mereka mulai menggali pesta energi petir di sekitar mereka. Geji, geji, kultivasi Zhang Xuan berlari ke depan, naik dengan marah ke tahap utama ranah Phantasmal Space. Tahap menengah ranah Phantasmal Space. Tahap lanjutan ranah Phantasmal Space. Puncak ranah Phantasmal Space. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia telah mencapai puncak ranah Phantasmal Space, hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah Half Dimension Sundering. Pada saat yang sama, roh primordialnya juga tumbuh lebih sehat. Bahkan tanpa mengolah seni jiwa jalur surga dari ranah Phantasmal Space, jumlah energi yang diserap oleh roh primordialnya telah memberinya kekuatan yang setara dengan puncak ranah Phantasmal Space. Selanjutnya, di bawah tempur energi petir, tubuh fisiknya telah mendapatkan cahaya cemerlang, seolah-olah terbuat dari logam terberat di dunia. Dalam hal ketahanan, dia pasti akan setara dengan artefak puncak Sein manapun. Tapi saya baru saja menyerap hanya 1/5 dari energi dalam kesusahan kilat. Kultivasi Zhang Xuan melonjak pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi energi petir di sekitarnya masih tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dalam ketakutan. Di masa lalu, kesusahan kilat akan dengan cepat melarikan diri dalam ketakutan setelah menyadari bahwa itu diserap dengan cepat, tidak berani melawan sama sekali. Tapi sekarang, kultivasinya telah meningkat di seluruh dunia, tetapi masih ada 4/5 dari kesusahan kilat yang tersisa. Tampaknya kesusahan kilat akan berakhir bersamanya hari ini. Tentu saja, tiruannya, labu, dan tanaman anggurnya juga menyerap energi petir di sekitarnya, tetapi upaya mereka tampaknya tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman terhadap kesusahan petir. Jika itu yang terjadi, aku mungkin harus menemukan cara untuk mendorong terobosan ke ranah Dimension Sundering. Membuat perkiraan kasar, terobosan ke puncak ranah Phantasmal Space akan membawanya setidaknya 100 batu roh puncak biasanya, tetapi skala kesusahan kilat di hadapannya jauh melebihi apa yang dia lihat di masa lalu. Pada tingkat saat mereka menyerap energinya, mereka tidak akan bisa menakuti kesusahan petir. Lebih buruk lagi, tubuh dan roh primordialnya sudah mencapai batas penyerapannya. Kecuali dia membuat terobosan, dia tidak akan bisa menyerap energi petir lagi. Namun, masalahnya adalah dia belum membaca teknik kultivasi ranah Dimension Sundering,
jadi dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus berkultivasi dan mendorong terobosan. Dengan ini, Zhang Xuan terjebak dalam dilema. Di masa lalu, masalahnya selalu kekurangan batu roh untuk bahan bakar kultivasinya, tetapi pada saat ini, masalahnya adalah dia memiliki terlalu banyak energi spiritual untuk diserap. Lebih buruk lagi, karena ini adalah cobaan kultivasinya, dia tidak bisa begitu saja berhenti menyerap dan pergi. Di bawah awan badai, Penatua pertama dan yang lainnya menghela napas lega setelah menyaksikan Zhang Xuan menyelam di tengah-tengah kesusahan kilat seperti yang telah dia lakukan selama cobaan kenaikan makrokosmos binatang naga Azure Netherworld. Karena dia telah mampu mengirim kesengsaraan petir melarikan diri sebelumnya dengan gerakan ini, dia seharusnya tidak terlalu kesulitan melakukan hal yang sama. Kecakapan orang itu terhadap ilmu pedang sangat hebat, dan sepertinya penguasaannya dalam pekerjaan pendukung lainnya juga tidak terlalu buruk. Tidak heran dia bisa menarik perhatian Yang Si dan menjadi murid langsungnya. Namun, kebiasaan buruknya dalam mendorong cobaan kultivasi kemanapun dia pergi benar-benar perlu diubah. Penatua pertama menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya. Pembudidaya lain perlahan-lahan akan meluangkan waktu mereka untuk mempersiapkan cobaan kultivasi mereka sebelum memanggilnya. Mereka akan berkeliling meminjam artefak dan membeli pil sebelum mencari lokasi yang pas di mana mereka bisa menghadapi kesengsaraan petir dengan tenang. Namun demikian, mereka masih akan melanjutkan dengan sangat hati-hati, takut ada yang tidak beres. Di sisi lain, orang itu hanya mencapai terobosan dimanapun dan kapanpun dia mau, sama sekali tidak mengindahkan waktu, tempat, dan kesempatan sama sekali. Sungguh mengherankan baginya bagaimana seseorang dengan kepribadian seperti itu berhasil hidup selama bertahun-tahun tanpa dipukuli sampai mati. Sementara pikiran Penatua pertama mengembara, keretakan tiba-tiba muncul di tengah awan badai di atas. Setelah itu, sebuah kepala muncul. Sambil tersenyum, kepala bertanya, Penatua pertama, bolehkah saya tahu di mana perpustakaan klan Zhang Anda? Perpustakaan, Penatua pertama sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba sebelum menjawab dengan kerutan yang dalam. Kenapa kamu ingin tahu itu? Perpustakaan klan Zhang adalah tempat yang hanya boleh dimasuki oleh anggota klan Zhang. Mengapa orang itu menanyakan pertanyaan itu di tengah-tengah menghadapi cobaan kultivasinya? Bab 1470, menumbuhkan niat membunuh. Kesengsaraan petir ini terlalu besar. Saya tidak berpikir bahwa saya akan mampu menghadapinya dengan kekuatan saya saat ini. Jadi, saya berharap untuk meminjam beberapa manual teknik kultivasi ranah Dimension Sundering dari klan Zhang untuk mendorong terobosan, atau yang lain, saya khawatir klan Zhang Anda mungkin hancur jika kesusahan petir jatuh seperti itu. Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Apakah kamu mengancamku? Tetua pertama bertanya dengan marah. Tentu saja tidak, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Namun, kesengsaraan petir terlalu besar. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikannya. Petik 2. Pada saat ini, awan badai tampaknya telah selesai mengisi energi mereka dan mengirimkan sambaran petir ke kepala Zhang Xuan yang muncul. Khawatir, Zhang Xuan buru-buru menarik kembali kepalanya ke awan badai. Kaca, petir melesat sampai ke tanah, merobek formasi untuk menyerang karakter, Jian pedang, di lemari besi. Kesengsaraan petir hanya akan menyerang pembudidaya yang sedang menjalani cobaan kultivasinya. Sementara Zhang Xuan bersembunyi di dalam, hanya ada sedikit yang bisa dilakukan. Secara alami, ketika Zhang Xuan muncul dari awan badai, ia mencoba menyerangnya sekuat mungkin. Penatua pertama mengepalkan tinjunya erat-erat karena frustrasi. Jika itu orang lain, dia pasti akan berlari untuk menghancurkan orang itu sampai mati. Namun, dia tahu bahwa jika dia menyerang kesengsaraan petir, itu akan menyebabkannya meningkat, dan mungkin, dia bahkan mungkin menjadi target kesengsaraan petir juga, sehingga menempatkannya dalam posisi yang lebih buruk. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Saya dapat membuat pengecualian untuk Anda jika Anda benar-benar ingin menelusuri manual rahasia klan Zhang kami. Namun, syarat saya untuk Anda adalah Anda harus menjadi anggota klan Zhang kami. Ambil atau tinggalkan. Suaranya bergema sampai ke awan. Kamu ingin aku menjadi anggota klan Zhang? Kepala Zhang Xuan muncul dari awan badai sekali lagi. Lupakan apa yang baru saja kukatakan. Saya akan menemukan cara untuk mengatasi kesusahan kilat sendiri. Petik 2. Mempertimbangkan betapa tidak tahu malunya klan Zhang, tidak mungkin dia akan merendahkan dirinya sendiri dengan bergabung dengan barisan mereka. Kaca, sambaran petir lainnya menyambar, dan Zhang Xuan buru-buru menarik kepalanya kembali ke awan badai, menghindarinya hanya dengan sehelai rambut. Ledakan, sekelompok bangunan lain hancur. Kamu, jika Anda punya nyali, hadapi sendiri kesengsaraan petir Anda sendiri. Berhenti bersembunyi dengan pengecut di dalam awan badai. Tetua pertama meraung dengan hiruk-pikuk.
Menghadapi kesengsaraan petirku sendiri. Baiklah kalau begitu. Zhang Xuan menjawab dengan tenang saat dia berlari keluar dari awan dan mengambil posisi tepat di bawah awan badai. Dia tidak bisa menyerap energi petir lagi, jadi tidak ada gunanya dia tetap berada di awan badai. Karena itu masalahnya, memang patut dicoba baginya untuk menghadapinya secara langsung seperti seorang kultivator biasa. Dia mungkin bisa melewatinya seperti itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Zhang Xuan turun, kesengsaraan petir tampaknya telah menemukan jalan keluar untuk kemarahannya, dan banyak sambaran petir segera melesat turun dengan marah. Saat lusinan petir, masing-masing kira-kira selebar tong air, berkumpul bersama, kekuatan penghancur yang mereka perintahkan begitu besar sehingga keretakan spasial hitam pekat yang besar robek di sekitarnya. Ini terlalu banyak, tidak mengharapkan kesusahan kilat datang padanya dengan semangat seperti itu, Zhang Xuan melompat ketakutan. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis petir. Ledakan, kedua kekuatan bertabrakan, tetapi Zhang Xuan dengan cepat mendapati dirinya kewalahan dan terlempar ke lumpur karena kekuatan petir yang hebat. Namun, itu belum berakhir. Banyak lagi kilatan petir yang terus berjatuhan, menyebabkan bumi bergetar saat formasi dan bangunan runtuh satu demi satu. Dalam hal kehancuran, itu jauh lebih buruk daripada ketika Zhang Xuan baru saja muncul dari kepalanya. Sial, tetua pertama mengutuk dengan marah. Gigi-giginya digertakkan begitu rapat hingga bisa pecah kapan saja. Jika kesusahan kilat dibiarkan terus seperti itu, dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh kota akan lenyap. Memikirkan bahwa klan Sage nomor 1 di benua guru-guru akan diancam oleh seorang pemuda alam fantasmal spes belaka seperti itu tetapi masih sama sekali tidak berdaya untuk membalas, amarah mengamuk di dalam dirinya saat dia memelototi pemuda itu dengan permusuhan dingin. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia saat ini berada di tengah-tengah kesusahan kilatnya, jadi tidak nyaman bagi kita untuk ikut campur, tetapi jika diketahui bahwa klan Zhang kita dihancurkan oleh cobaan luar angkasa fantasmal, seru Zhang Wuchen, panik. Jika itu adalah cobaan kenaikan makrokosmos sejati atau sesuatu yang bahkan lebih kuat yang telah menghancurkan klan Zhang, itu akan lebih dapat diterima, tetapi itu hanyalah cobaan luar angkasa fantasmal. Jika diketahui bahwa klan Zhang telah dihancurkan oleh sesuatu sekaliber ini, klan akan kehilangan kepercayaan dan keyakinan dari kekuatan bawahannya. Kami hanya memiliki dua pilihan saat ini. Tetua pertama meludah saat dia menatap Zhang Xuan dengan tatapan dingin. 1. Kita bisa memberinya izin masuk ke perpustakaan dan membuatnya berurusan dengan kesusahan kilat. Tapi perpustakaan itu berisi semua manual rahasia berharga yang diperoleh klan Zhang selama bertahun-tahun. Jika dia memasuki tanah itu, kesusahan kilat pasti akan mengikutinya, dan pada saat itu, semuanya akan hancur. Itu sama dengan menghancurkan fondasi yang membangun klan Zhang. Ini tidak akan berhasil, Zhang Wuchen dengan cemas menolak kata-kata tetua pertama. Mereka memang bisa membuat pengecualian untuk pemuda itu mengingat keadaan yang mengerikan, tetapi masalahnya adalah kesusahan kilat akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Jika mereka mengizinkannya masuk ke perpustakaan, ada sedikit keraguan bahwa perpustakaan itu akan benar-benar hancur. Jika demikian, bagaimana mereka bisa menghadapi leluhur mereka dan semua orang yang ada di klan Zhang? Jika mereka kehilangan bahkan manual teknik kultivasi mereka, klan Zhang akan lumpuh untuk selamanya. Kalau begitu, kita hanya punya pilihan kedua, tetua pertama bergumam dengan mata menyipit dingin. Bunuh Zhang Xuan, itu cobaan kultivasinya, jadi itu pasti akan hilang begitu dia mati. Petik 2. Bunuh Zhang Xuan. Zhang Wuchen sedikit heran pada awalnya, tetapi dia segera jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Meremehkan kehidupan seorang guru master adalah hal yang tabu bagi paviliun guru-guru, tetapi harus dikatakan bahwa itu adalah solusi terbaik yang tersedia bagi mereka. Karena kesusahan kilat datang karena pemuda itu, selama pemuda itu mati, kesusahan kilat akan menyebar dengan cepat juga. Tapi, Zhang Xuan adalah murid Yang Si. Jika kita membunuhnya begitu saja, aku khawatir kita akan menimbulkan kemarahan Yang Si. Zhang Wuchen berkata dengan cemas. Mereka sangat menyadari kekuatan Yang Si. Membunuh murid langsungnya akan melanggar intinya, dan berselisih dengannya dapat mengakibatkan kerugian besar bagi klan Zhang. Bahkan sebagai tetua klan Zhang, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tanggung. Apakah kita akan membiarkan orang itu bermain-main hanya karena takut akan kemarahan Yang Si? Apakah Anda punya ide yang lebih baik? Penatua pertama mengayunkan lengan bajunya dengan marah. Ini, Zhang Wuchen terdiam. Sejujurnya, tidak ada solusi lain yang bisa dia temukan. Bukankah dia mengatakan sebelumnya bahwa dia membutuhkan manual teknik kultivasi ranah Dimension Sundering? Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak memberikannya terlebih dahulu dan membalasnya setelah kesusahan kilat berlalu? Karena dia telah membuat permintaan seperti itu, dia mungkin memiliki ide dalam pikirannya, kata Zhang Wuchen ragu-ragu setelah beberapa pemikiran. Sejujurnya,
membawa pemuda itu ke perpustakaan mereka atau membunuhnya, keduanya adalah pilihan yang agak buruk. Bagaimanapun, tujuan utama mereka saat ini adalah untuk menyelesaikan kesusahan kilat. Adapun masalah manual rahasia mereka bocor, mereka selalu bisa menemukan beberapa cara untuk memaksa pemuda itu untuk bergabung dengan klan Zhang mereka sesudahnya selama mereka berhasil mengatasi krisis tepat di depan mereka. Apa gunanya membawakan dia teknik kultivasi ranah Dimension Sundering? Apakah dia akan membuat terobosan ke ranah Dimension Sundering di tempat? Selain itu, bagaimana jika dia membawa cobaan Dimensi Sundering setelah terobosannya? Bukankah kesusahan kilat hanya akan tumbuh lebih besar dan lebih tidak terkendali? Penatua pertama mendesis dengan marah. Dia tidak berpikir bahwa memberikan pria muda itu manual teknik kultivasi ranah Dimension Sundering akan menyelesaikan masalah. Bahkan jika pemuda itu berhasil mencapai terobosan ke ranah Dimension Sundering secara kebetulan, itu berpotensi menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Mungkin, pemuda itu bahkan mungkin berpikir bahwa alam Phantasmal Space tidak cukup kuat untuk menghancurkan mereka dan ingin memberi mereka yang lebih besar. Jika mereka menyetujui permintaannya, mereka mungkin akan menyebabkan kematian klan Zhang. Hong lama, sementara mereka berdua berbicara, sambaran petir terus melesat ke bawah dengan intensitas yang meningkat, dan lebih banyak formasi dan bangunan runtuh di sekitar mereka. Untungnya, awan badai di langit tampaknya telah sedikit mereda. Pada saat itu, pemuda yang berdiri di tengah bencana ini, Zhang Xuan, masih benar-benar hitam hangus, dan ekspresi kelelahan terlihat di wajahnya. Meskipun dia telah berhasil membuat terobosan ke puncak ranah Phantasmal Space dan menyerap sebagian besar dari kesusahan kilat, itu masih terlalu kuat untuk dia tangani. Kita harus melakukannya sekarang. Ada banyak pembudidaya yang menyerah pada cobaan budidaya mereka setiap tahun. Mempertimbangkan kekuatan belaka dari cobaan kultivasi ini, pasti Yang Si tidak akan dapat mengatakan apa-apa jika murid langsungnya jatuh ke dalamnya, kata penatua pertama dengan kilatan dingin di matanya. Bab 1471, Identitas terungkap. Sama seperti ada yang berhasil menyelesaikan cobaan kultivasi mereka, ada juga yang jatuh karenanya. Sementara cobaan luar angkasa Phantasmal bukanlah yang paling menakutkan dari berbagai cobaan budidaya, masih banyak pembudidaya yang akan jatuh ke dalamnya setiap tahun. Selain itu, mengingat skala mengerikan dari cobaan kultivasi di sana, bahkan jika pemuda itu disengat sampai mati, Yang Si hanya akan bisa menyalahkan murid kesayangannya karena bertindak terlalu arogan. Tentu saja, mereka juga harus memastikan untuk melakukan tindakan yang meyakinkan agar tidak memberikan diri mereka sendiri. Zhang Wuchen terdiam sesaat sebelum bertanya dengan lembut, apa yang harus kita lakukan? Sementara tindakan tetua pertama melanggar nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru master, untuk melindungi klan Zhang, tidak ada pilihan lain. Zhang Xuan hanya berada di klan Zhang selama sehari sejauh ini, tetapi dia telah membawa kerugian besar bagi mereka. Jika mereka mengizinkannya untuk terus bertindak sesukanya, seluruh warisan mereka dapat terhapus dengan sangat baik, dan mereka akan segera menjadi bagian dari masa lalu. Segel gerakannya dan buat dia tidak mampu menghindari petir. Mengingat keadaannya saat ini, dia tidak akan mampu menahan kekuatan kesusahan kilat, kata penatua pertama dengan dingin. Sementara Zhang Xuan menggunakan kecakapan luar biasa untuk seorang kultivator setingkatnya, dia masih terlalu lemah untuk menghadapi kesusahan petir yang begitu kuat. Selama mereka mengikat gerakannya dan membiarkan petir menyambarnya, dia pasti akan segera mati. Kami harus bergerak cepat. Jika dia memanggil Netherworld Azure Dragon Beast dan Inferno Killin, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyerang. Kedua binatang suci itu sama-sama ahli alam Saint 9 dan Makrocosm Ascendancy. Begitu keduanya menyadari ada sesuatu yang salah, mereka pasti akan membuat keributan besar. Meskipun mereka tidak akan memiliki masalah untuk menekan mereka pada akhirnya, insiden seperti itu pasti akan menimbulkan keraguan dalam pikiran Yang Si. Saya mengerti, Zhang Wuchen mengangguk. Aku ingin kamu mengoperasikan formasi klan kami dan memberikan kekuatan yang lebih besar pada kesusahan kilat. Sementara itu, saya akan menyegel ruang di sekitar Zhang Xuan untuk mencegahnya melarikan diri. Tetua pertama menginstruksikan dengan muram. Zhang Wuchen melirik kehancuran yang meluas di sekitarnya dan menghela nafas dalam-dalam sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Selama pemuda itu tetap hidup, klan Zhang mereka tidak akan selamat dari bencana ini. Alih-alih menunggu azab mereka sendiri, mereka mungkin juga melakukan langkah pertama. Sudah 20 tahun sejak klan kami menghadapi bencana seperti itu, pikir Zhang Wuchen muram saat dia melayang menuju menara pusat klan. 20 tahun yang lalu, istri kepala klan mereka, orang suci pedang Meng, telah mengamuk dan menghancurkan bangunan yang tak terhitung banyaknya, dan lebih dari setengah dari para tetua telah terluka ketika mencoba untuk menaklukkannya. Sementara skalanya jauh lebih kecil kali ini, dan belum ada tetua yang terluka, tidak diragukan lagi bahwa insiden ini telah membawa aib besar bagi klan Zhang. Ledakan, mengontrol formasi, Zhang Wuchen menyalurkan energi spiritual di sekitarnya ke arah awan badai,
dan hanya dalam beberapa saat, awan badai yang melemah tiba-tiba digosok sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Zhang Xuan yang hangus memperhatikan anomali dengan awan badai juga, dan alisnya terangkat keheranan. Sudah cukup sulit baginya untuk mengatasi kesusahan kilat seperti itu, tetapi mengapa tiba-tiba meningkat pada titik ini sekali lagi? Mengaktifkan Eye of Insight-nya, dia dengan cepat memindai sekelilingnya dan melihat bahwa formasi klan Zhang memfokuskan energi spiritualnya ke awan badai, menyebabkan kesengsaraan petir menguat dengan cepat. Apakah klan Zhang berencana untuk bergerak pada saya? Kebenarannya jelas bagi Zhang Xuan, dan wajahnya segera menjadi gelap. Dia buru-buru melompat, berharap untuk menyelam ke dalam kesusahan kilat untuk menghindari sambaran petir, tetapi pada saat berikutnya, dia merasa tubuhnya ditahan dengan kuat di tempatnya. Seolah-olah rantai berat melilitnya, mengikatnya dengan kuat di tempat, mencegahnya bergerak sedikit pun. Penindasan spasial, mata Zhang Xuan melebar ngeri saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. Seorang ahli yang tangguh telah menyegel ruang di sekelilingnya sepenuhnya. Meskipun dia telah mencapai puncak ranah Phantasmal Space, dan pemahamannya tentang hukum spasial bahkan melampaui para ahli ranah Dimension Sundering, dia masih sama sekali tidak berdaya di hadapan kekuatan ini. Kesenjangan dalam kekuatan absolut mereka terlalu besar baginya untuk menentang penindasan spasial. Hong Lama, dengan tubuhnya terikat di tempatnya, Zhang Xuan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat guntur bergemuruh di tengah awan badai di atasnya, sebuah tanda bahwa sambaran petir kuat lainnya akan turun ke atasnya. Tidak mungkin aku bisa bertahan dari kekuatan yang begitu kuat, pikir Zhang Xuan saat dia mati-matian berusaha untuk berjuang bebas dari ikatannya. Namun, bahkan ketika pembuluh darah muncul di pelipisnya dan keringat membasahi pakaiannya, tubuhnya masih tidak mau bergerak sama sekali. Tubuhnya mungkin telah mencapai tingkat ketahanan yang sebanding dengan artefak puncak Sein, tetapi apa yang dia hadapi adalah kesusahan kilat yang melampaui kekuatan cobaan kenaikan makrokosmos. Jika itu benar-benar menimpanya, bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Ini dia, Zhang Xuan buru-buru menoleh dan melihat penatua pertama berdiri dengan tidak mencolok di kejauhan, menatapnya dengan ekspresi tanpa ekspresi yang menakutkan. Tidak ada keraguan tentang itu, penatua pertama dari klan Zhang ini siap untuk membunuhnya. Kalau terus begini, aku mungkin benar-benar mati di sini. Saya harus menemukan cara untuk menghentikan petir atau setidaknya memperlambat pengisian dayanya. Zhang Xuan dengan cepat memadamkan kepanikan di hatinya dan mulai menganalisis situasinya dengan tenang. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk membebaskan dirinya dari ikatan seseorang yang sekuat penatua pertama. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperlambat penumpukan petir atau mungkin menetralisir sebagian besar kekuatannya. Dan hanya ada satu cara untuk melakukan itu, dengan hingar-bingar menyerap energi petir yang dimanfaatkan di dalam awan badai. Klon, labu, dan anggur saya saat ini masih menyerap energi dari kesusahan kilat, tetapi mereka tidak akan dapat mengikuti seberapa cepat formasi klan Zhang memasok energi ke sana, kecuali. Mengetahui bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan, Zhang Xuan tidak peduli lagi dengan konsekuensi dari tindakannya. Dengan pikiran, dia dengan cepat mengeluarkan roh primordialnya dari gelabelanya. Penekanan spasial lebih efektif pada tubuh jasmani daripada yang tidak berwujud. Dengan demikian, roh primordialnya kemungkinan akan dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membebaskan diri dari pengekangan yang telah diberikan oleh penatua pertama di sekelilingnya. Halo, begitu Zhang Xuan mengeluarkan roh primordialnya, dia segera menyelam langsung ke arah awan badai. Apa itu? Roh purba, mengontrol ruang di sekitar Zhang Xuan, dia segera memperhatikan munculnya benda asing di dalam lingkup kendalinya. Dia dengan cepat memperluas persepsi spiritualnya ke area tersebut, dan matanya menyipit karena takjub. Tidak, itu bukan roh primordial biasa. Anda adalah orakel jiwa. Zhang Xuan telah menghabiskan beberapa waktu belajar bagaimana mengubah roh primordialnya agar tampak seperti seorang kultivator biasa, tetapi pada akhirnya, masih ada perbedaan mendasar antara jiwanya dan jiwa kultivator lain karena dia berlatih teknik kultivasi jiwa. Dia mungkin bisa menyembunyikannya dari pembudidaya lain tanpa banyak masalah, tetapi bagi penatua pertama, seorang guru master bintang 9, penyamarannya jelas kurang. Peramal jiwa pernah mengkhianati umat manusia, dan bahkan paviliun guru-guru tidak dapat mentolerir keberadaan mereka. Apakah orang itu bukan guru utama, murid langsung Yangxi? Bagaimana dia bisa memiliki sarana peramal jiwa? Tahan di sana, tetua pertama berteriak saat dia mendorong serangan telapak tangan ke depan, berharap untuk menjatuhkan roh primordial dari langit. Sila, keretakan spasial segera terkoyak saat gelombang kuat energi yang membakar meledak menuju roh primordial. Karena sifat pekerjaan mereka, membuat jiwa sangat rentan terhadap energi yang. Paparan saja ke lingkungan yang kaya energi yang sudah cukup untuk melemahkan mereka, apalagi gelombang energi yang telah ditembakkan oleh penatua pertama. Namun,
Roh primordial Zhang Xuan bahkan tidak takut petir, jadi bagaimana mungkin takut energi yang. Dengan sedikit gemetar, dia untuk sementara menghapus roh primordialnya dari keberadaan, sehingga menyebabkan ledakan energi yang melesat melewatinya. Setelah itu, dia terus berlari lurus menuju awan badai. Ini, tidak menyangka bahwa serangan dengan kekuatan penuhnya akan gagal melukai pihak lain, kulit Elder pertama berubah menjadi mengerikan. Alasan dia tidak mau secara terbuka bergerak melawan Zhang Xuan sebelumnya adalah karena dia adalah murid Yang Si dan guru utama, tetapi karena telah terungkap bahwa dia adalah peramal jiwa, tidak perlu baginya untuk menahan lagi. Sila, dengan ketukan jarinya, gelombang pedang Qi melesat keluar dari ujung jarinya. Ruang yang berdiri di jalurnya terkoyak seolah-olah itu hanya selembar kertas tipis. Seolah menembus penghalang waktu, pedang Qi sepertinya tiba-tiba muncul tepat di depan roh primordial Zhang Xuan, meninggalkannya dengan sensasi terbakar. Melihat betapa tetua pertama menggigitnya, menolak untuk melepaskannya, wajah Zhang Xuan juga menjadi gelap. Berbalik, dia menggunakan jarinya sebagai pedang untuk menghadapi Qi pedang tetua pertama. Ding! Dua gelombang pedang Qi bentrok satu sama lain. Sementara kekuatan Zhang Xuan jauh di bawah tetua pertama, dia masih nyaris tidak berhasil menembus celah melalui pemahamannya yang lebih dalam tentang ilmu pedang dan mengarahkan Qi pedang lawan. Sebagai hasil dari bentrokan itu, Qi pedang tetua pertama akhirnya dibelokkan ke awan badai. Panjang, datang di bawah agresi kultivator lain, kesengsaraan petir segera bertambah besar. Setelah itu, sambaran petir tebal mengalir di lintasan Qi pedang untuk menyerang Penatua pertama. Apa? Wajah Penatua pertama berkedut ngeri. Bab 1472, aku akan menjinakkanmu juga. Penatua pertama mengira bahwa dia akan dapat membunuh pihak lain dengan mudah dengan seni pedangnya, tetapi siapa yang tahu bahwa pihak lain akan mengarahkan kekuatannya ke dalam kesusahan kilat sebagai gantinya. Adalah tabu untuk campur tangan dalam cobaan budidaya kultivator lain. Jika seseorang melakukan intervensi, tidak hanya akan tumbuh dalam ukuran dan intensitas, bahkan akan meluncurkan rentetan serangan destruktif pada agresor. Karena alasan inilah dia tidak berani menghentikan sambaran petir yang jatuh meskipun kerusakan parah yang mereka timbulkan ke kota. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan tergelincir begitu saja. Mengetahui bahwa dia akan disengat listrik sampai mati jika dia tidak bertahan melawan sambaran petir yang menimpanya, Penatua pertama tidak mampu memusatkan perhatiannya untuk berurusan dengan Zhang Xuan lagi. Dia dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya dan mengirim serangan telapak tangan yang kuat ke depan. Kaca, bentrokan antara sambaran petir yang ganas dan serangan telapak tangan tetua pertama yang kuat menyebabkan riak gelombang kejut menyebar ke sekitarnya, mengakibatkan runtuhnya semua bangunan dan formasi di sekitarnya. Sekuat sambaran petir, Penatua pertama bahkan lebih kuat. Sebagai guru Master Bintang 9, kultivasinya telah melampaui hambatan Sein 9 dan tidak mungkin sambaran petir kaliber ini bisa melukainya. Sementara dia menangkis petir, Zhang Xuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelipkan roh primordialnya ke awan badai dan menghilang dari pandangan. Untuk menyelinap ke dalam petir dalam bentuk roh primordialnya, bukankah dia sedang mencari kematian? Penatua pertama hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Sebelumnya, dia mengira pihak lain sedang berlari menuju awan badai untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya, tetapi untuk berpikir bahwa dia benar-benar berencana untuk masuk ke awan badai. Karena atribut yin yang kuat dari roh primordial Oracle Jiwa sangat takut pada petir. Apakah menyelam langsung ke awan badai tidak sama dengan bunuh diri? Terlepas dari apakah dia mencari kematiannya sendiri atau tidak, karena dia adalah peramal jiwa, paviliun guru-guru tidak akan menyalahkanku karena membunuhnya. Penatua pertama mendengus saat dia mengalihkan pandangannya ke tubuh fisik Zhang Xuan yang masih terperangkap dengan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pertama-tama, itu adalah tugasnya sebagai guru utama untuk membunuh semua peramal jiwa yang datang padanya. Dia masih memiliki beberapa pertimbangan tentang meletakkan tangannya pada pemuda itu di masa lalu, tetapi mengingat situasi saat ini, dia tidak perlu ragu lagi. Dia dengan cepat mengumpulkan Qi pedang di ujung jarinya sekali lagi, bersiap untuk mereduksi tubuh fisik pemuda itu menjadi pasta daging sehingga roh primordialnya tidak punya tempat untuk kembali, tetapi sebelum dia bisa bergerak, sambaran petir tebal lainnya melesat masuk arahnya. Rambut tetua pertama segera berdiri, dan dia buru-buru menggunakan pedang Qi-nya untuk menangkis sambaran petir. Ledakan, tabrakan pasukan berakhir dengan kemenangan Qi pedang tetua pertama, tetapi pada saat yang sama, sepertinya kesusahan kilat telah menentukan dia menjadi target utamanya. Itu tanpa henti mengirim sambaran petir satu demi satu ke arahnya, membuatnya sedikit bingung. Sungguh melegakan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Zhang Xuan berpikir ketika roh primordialnya menatap situasi. Mengingat kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Penatua pertama. Bahkan jika dia mengerahkan semua kemampuannya ke arah yang terakhir, dia masih tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Dengan demikian,
dia tidak punya pilihan selain dengan sengaja melepaskan sedikit aura orakel jiwanya dengan harapan menarik serangan tetua pertama ke arahnya dan mengarahkannya ke kesusahan kilat. Begitu penatua pertama terjebak dengan kesusahan kilat, bahkan jika dia adalah salah satu ahli terkuat di dunia, tetap saja tidak mudah baginya untuk berjuang bebas dari gangguannya. Tapi kesusahan kilat ini pada akhirnya masih menjadi ancaman bagiku, jadi aku harus menghadapinya sesegera mungkin. Mengingat apa yang terjadi sejauh ini, tidak mungkin aku bisa menghadapinya secara langsung. Saya kira hanya ada cara itu, Zhang Xuan menganalisis. Mengetahui bahwa dia telah melepaskan penatua pertama untuk saat ini, Zhang Xuan buru-buru mengalihkan perhatiannya ke awan badai. Sejauh ini, dia hanya tahu satu cara yang layak untuk menyingkirkan awan badai, menyerap energinya dengan ganas sampai akhirnya melarikan diri dalam ketakutan. Namun, tubuh dan roh primordialnya sudah dalam keadaan kembung, dan dia juga tidak memiliki teknik kultivasi yang bisa dia gunakan untuk terobosan. Lebih buruk lagi, waktu tidak berpihak padanya. Yang diperlukan hanyalah sepersekian detik kebebasan dari kesusahan kilat bagi penatua pertama untuk menghancurkan tubuh fisiknya. Menyerap, Zhang Xuan menggertakkan giginya dengan kejam, dan dengan raungan yang dalam, dia mulai melahap energi petir di sekitarnya seolah-olah paus besar menelan air. Geji, geji, ketika Zhang Xuan mulai menyerap energi petir tanpa syarat, roh primordialnya, yang telah mencapai ketinggian 10 meter karena penyerapan energinya yang ceroboh di masa lalu, dengan cepat membebaskan diri dari kemacetannya dan mulai tumbuh sekali lagi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya karena takut roh primordialnya akan tumbuh terlalu besar dan tidak dapat menyatu kembali ke dalam tubuhnya dengan benar, seperti yang telah terjadi beberapa kali di masa lalu, dia tidak berani lagi menyerap energi secara sembarangan. Namun, mengingat kesulitan yang dia hadapi, dia tidak bisa peduli tentang itu lagi. Jika dia tidak bisa mengendalikan kesusahan kilat segera, dia akan menjadi orang yang kehilangan nyawanya. Tes, energi berkumpul di sekelilingnya pada tingkat yang terus meningkat, dan segera, pusaran muncul di lautan energi petir dengan dia di bagian paling depan, memasok dia dengan energi yang tampaknya tak ada habisnya. 11 meter, 12 meter, 13 meter. Dalam waktu kurang dari 1 menit, roh primordialnya telah tumbuh menjadi ukuran 20 meter. Bahkan di tengah hamparan awan badai yang luas, dia masih menjulang tinggi seperti raksasa. Aku masih bisa melanjutkan, kau tahu. Paling-paling, aku akan binasa bersama denganmu. Zhang Xuan mencibir dengan dingin. Dia bisa merasakan bahwa kesengsaraan petir yang arogan, yang telah bertekad untuk merenggut nyawanya sejak beberapa saat yang lalu, telah tumbuh sedikit ragu-ragu. Energi petir di sekelilingnya tampak tumbuh lebih tenang dari sebelumnya, dan awan badai sedikit gemetar, tampaknya karena ketakutan. Ia berpikir bahwa dengan mengumpulkan semua kerabat dan teman-temannya, ia akan dapat menyingkirkan orang ini sekali dan untuk selamanya. Namun, bahkan dalam mimpi terliarnya pun ia tidak dapat membayangkan bahwa pemuda itu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu di lengan bajunya, memungkinkannya untuk mengambil energi petir tanpa henti, seolah-olah lubang hitam. Kalau terus begini, seluruh sukunya mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Ketegasan adalah tanda pahlawan sejati. Sepenuhnya memahami logika ini, kesusahan kilat tidak menghabiskan terlalu lama ragu-ragu sebelum dengan tegas memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Mengetahui bahwa itu akan bereaksi sedemikian rupa, Zhang Xuan dengan cepat mengirim pesan telepati ke sana. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi setelah semua yang telah kamu lakukan? Tandai kata-kata saya, jika Anda melarikan diri sekarang, saya akan bersumpah untuk mengeringkan Anda setiap kali Anda muncul di dunia ini. Jika Anda tidak ingin itu terjadi, Anda sebaiknya mendengarkan instruksi saya sekarang. Saya memiliki beberapa hal yang saya ingin Anda lakukan untuk saya. Dia tidak tahu apakah kesusahan kilat mampu memahami kata-katanya atau tidak, tetapi dia yakin itu memiliki kesadarannya sendiri. Kalau tidak, itu tidak akan takut melarikan diri setiap kali bertemu dengannya. Itu akhirnya menghentikan serangannya. Di bawah awan badai, penatua pertama akhirnya berhasil menarik napas dari serangan awan badai yang tiada henti. Sekuat apapun dia, masih sulit untuk mengatasi rentetan serangan yang tampaknya tak berujung dari petir, belum lagi bahwa setiap petir sama sekali tidak lemah. Bahkan pada saat ini, dia masih bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia mungkin akan menyerah pada sambaran petir jika kesusahan petir terus menyerangnya pada tingkat itu, tetapi karena telah berhenti, itu mungkin tidak akan menyerang lagi. Dengan demikian, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke tubuh fisik Zhang Xuan dengan permusuhan tercermin di matanya. Sejak kamu mulai berlatih seni peramal jiwa, kamu seharusnya tahu bahwa ini adalah hasil yang akan kamu hadapi. Tetua pertama mendengus saat dia melakukan serangan telapak tangan ke tubuh pemuda yang tidak bergerak itu. Niat membunuh di balik serangan tetua pertama segera memicu pikiran kekosongan, dan tubuh Zhang Xuan secara naluriah berusaha bergerak untuk menghindari serangan itu. Namun,
Penindasan tata ruang tetua pertama masih menguncinya dengan kuat di tempatnya, membuat semua perjuangannya sia-sia. Kaca, pada saat ini, sekali lagi, sebelum serangan telapak tangan bisa mencapai Zhang Xuan, seberkas kilat melesat ke arah tetua pertama. Tidak seperti yang pernah dihadapi penatua pertama sebelumnya, sambaran petir ini beberapa kali lebih besar dan lebih kuat, sampai-sampai seolah-olah akan membakar udara di sekitarnya. Itu adalah jenis serangan yang sepenuhnya menunjukkan kehebatan alam yang luar biasa dalam menaklukkan segala sesuatu yang berani menentangnya, membuat mereka yang menentangnya merasa benar-benar tidak berdaya dan putus asa. Ini, merinding muncul di seluruh tubuh tetua pertama dari bahaya yang dia rasakan dari sambaran petir. Aku memang menyerangmu sebelumnya, tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Anda juga memiliki pembalasan Anda menyerang saya lagi dan lagi, jadi tentu saja Anda tidak harus sesat untuk mengejar saya lagi dan lagi, kan? Atau apakah Anda hanya akan bahagia setelah Anda mengirim saya ke kuburan saya? Lebih jauh lagi, aku bisa mengerti kenapa kamu ingin menyerangku, tapi orang yang memanggilmu ke sini ada di sana, tidur dengan mata tertutup. Bukankah seharusnya kamu juga menyerangnya? Sekencang penatua pertama, dia tahu bahwa dia harus memfokuskan semua kekuatannya untuk menghadapinya, atau bahkan dengan ranah kultivasinya, dia masih akan mengalami luka parah karenanya. Dengan demikian, dia dengan cepat mengarahkan kekuatan serangan telapak tangannya untuk menangani petir. Sila, saat kedua kekuatan bertemu satu sama lain, gelombang kejut yang menghancurkan berdesir ke sekeliling, merobek celah spasial besar di tengah dan menghancurkan semua yang bersentuhan dengannya. Batuk. Akhirnya, penatua pertama berhasil menahan sambaran petir, tetapi dia masih mengalami tingkat kerusakan tertentu. Bekas hangus terlihat di sekujur tubuhnya. Aku harus membunuh Beastart itu sebelum kesengsaraan petir ini menghilang. Mengetahui bahwa akan berbahaya jika beberapa sambaran petir kaliber ini jatuh padanya, penatua pertama mengatupkan rahangnya dengan marah dan mengirim pukulan ke arah Zhang Xuan. Tetapi seolah-olah kesusahan kilat bermaksud untuk melindungi Zhang Xuan, itu menyerang dengan cepat pada penatua pertama sekali lagi sebelum pukulan itu bisa terhubung. Kaca, asap mengepul dari tubuh kejang Elder pertama. Penatua yang hiruk-pikuk mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Xuan sekali lagi, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir telah membuka matanya pada suatu saat dan menatap lurus ke awan badai. Aku akan menyerahkannya padamu untuk saat ini. Aku akan istirahat sebentar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Xuan memanfaatkan gelombang kejut dari salah satu petir untuk membebaskan diri dari spatial suppression sebelum dengan santai turun ke tanah. Bab 1473, dia calon istri gurumu. Kamu, penatua pertama akan mencakar rambutnya karena kegilaan yang terjadi di depan matanya jika tangannya tidak terlalu sibuk berurusan dengan petir. Ini adalah kesengsaraan petir Anda yang luar biasa. Aku di sini untuk membunuhmu, bukan untuk membantumu menangkis kesengsaraanmu. Penatua pertama sangat marah sehingga dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan mengesampingkan pembelaannya hanya untuk membunuh pemuda Beastart itu, tetapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, sambaran petir lain sudah menuju ke arahnya. Itu jauh lebih besar kali ini, dan bahkan sebelum dia bisa mendekat, energi kuat yang dimanfaatkan di dalamnya sudah mengancam untuk mencabik-cabiknya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain terus memfokuskan kekuatannya untuk menangani petir. Dengan cepat, tubuhnya semakin hangus, dan auranya juga mulai layu. Kesengsaraan kilat ini bahkan lebih kuat daripada cobaan kenaikan makrokosmos. Sementara tetua pertama telah mencapai tingkat yang melampaui alam makrokosmos ascendansi, masih sangat sulit baginya untuk berurusan dengan sesuatu kaliber ini. Tidak butuh waktu lama sebelum dia merasakan darahnya mulai mendesis dari petir yang telah melewati pertahanannya dan meresap ke dalam tubuhnya, dan bahkan organ-organ internalnya mengalami beberapa tingkat kerusakan juga. Penatua pertama, pada titik ini, Zhang Wuchen juga kembali dari menara komando. Dia berharap menemukan Zhang Xuan yang sudah mati tergeletak di tanah sekembalinya, tetapi bertentangan dengan harapannya, bukan hanya pemuda itu yang masih hidup dan melompat, itu adalah tetua pertama yang dipukul sampai dia berada di ambang kematian. Pemandangan ini membuatnya membeku di tempat, tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Jangan repot-repot denganku, cepat dan bunuh Zhang Xuan itu. Begitu dia mati, kesengsaraan petir akan menghilang. Tetua pertama menjerit cemas saat dia bertahan melawan sambaran petir lainnya. Ya, aku mengerti. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, Zhang Wuchen dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Zhang Xuan. Pada saat ini, yang terakhir sudah duduk di tanah. Seolah-olah orang mabuk, tubuhnya bergoyang tak terkendali di tempat, dan dari waktu ke waktu, kejang akan menjalari tubuhnya dalam bentuk getaran. Itu adalah pemandangan yang benar-benar aneh untuk dilihat. Cepat, bunuh dia, tetua pertama mendesak. Setelah mendengar perintah itu, Zhang Wuchen mengertakkan gigi dan berlari. Kaca, sebelum Zhang Wuchen dapat mencapai Zhang Xuan atau bahkan memahami apa yang terjadi sama sekali,
dia mendapati dirinya tiba-tiba ambruk tanpa daya ke tanah, tubuhnya hangus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sebuah sambaran petir juga menimpanya. Ark, apa yang terjadi di sini? Penatua pertama melolong dalam hiruk-pikuk. Sungguh, kenapa rasanya seperti kesengsaraan petir melindungi orang itu? Dalam cobaan kultivasi normal, kesengsaraan petir akan mati untuk membasmi pembudidaya yang telah memanggilnya, jadi mengapa di dunia kesengsaraan petir melindungi pemuda ini dengan sangat putus asa? Jelas bahwa itu menyerang siapa saja yang berani bergerak padanya. Dan ini tidak semua, sementara kesengsaraan petir menyiksa kami dengan rentetan petir yang tak berujung, itu benar-benar membuat Anda beristirahat dengan santai di tanah. Apa-apaan ini? Zhang Wuchen tertangkap basah oleh serangan mendadak itu, tetapi dia dengan cepat pulih dan terus berlari menuju Zhang Xuan. Dia tahu bahwa dia harus membunuh pemuda itu agar semuanya berakhir. Namun, sebelum dia bisa mencapai yang terakhir, sambaran petir lain menimpanya sekali lagi, menghancurkannya kembali ke tanah. Tidak hanya itu, seolah-olah takut dia akan bangkit kembali, kesengsaraan petir mengirim kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya secara berurutan, sedemikian rupa sehingga dalam sekejap mata, tubuh Zhang Wuchen sudah mengerut, dan aroma tercium dari tubuhnya yang dipanggang. Petik 2, Penatua pertama mencakar rambutnya, kesengsaraan petir pasti melakukannya dengan sengaja, pasti. Penatua pertama, penatua ketiga. Pada saat ini, keributan telah menarik selusin tetua klan Zhang lainnya, dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mulut mereka terbuka karena terkejut. Wajah tetua pertama memucat saat melihat mereka, dan dia buru-buru berteriak, "Jangan datang." Sayangnya, peringatannya datang terlambat. Sebelum kelompok tetua dapat memahami peringatan tetua pertama, sekelompok petir telah menimpa mereka. Dan begitu saja, sekelompok tetua jatuh tak berdaya dari langit ke tanah, membentuk pemandangan yang sangat menyedihkan. Mengapa, melihat para tetua yang runtuh di sekitarnya, dan kemudian kehancuran total yang meluas ke Cakrawala, penatua pertama berteriak kesakitan yang dalam. 20 tahun yang lalu, orang suci pedang Meng telah mengamuk dan menyebabkan kerusakan besar dan melukai banyak tetua, tetapi dibandingkan dengan apa yang terjadi pada saat itu, kehancuran saat itu bukanlah apa-apa. Sesuatu sekaliber ini tidak bisa lagi disebut sebagai kehancuran, itu adalah pemusnahan. Zhang Xuan, klan Zhang kami tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Tetua pertama menjerit marah saat seteguk darah keluar dari mulutnya. Darah yang dimuntahkan tampaknya telah mengurangi sensasi tertahan di dada tetua pertama secara signifikan, dan dia segera mendorong ke tanah dan melayang ke arah Zhang Xuan. Bahkan jika aku mati karena kesengsaraan petir hari ini, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Halala, di tengah gerakannya, petir terus berjatuhan tanpa henti ke tubuh tetua pertama. Menanggapi itu, penatua pertama meremas tubuhnya sekencang mungkin untuk melindungi organ vitalnya dan mengurangi area kontak dengan petir. Dia masih akan mengalami luka parah meskipun begitu, tetapi dengan kultivasinya, dia masih bisa bertahan cukup lama. Terlepas dari seberapa parah luka yang dideritanya, dia bertekad untuk membunuh pemuda itu dan mengakhiri kegilaan itu. Begitu pemuda itu terbunuh, semuanya akan teratasi. Orang itu, di tanah, Zhang Xuan yang pusing memperhatikan saat tetua pertama yang putus asa mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apakah orang tua itu kehilangan akal sehatnya? Sebenarnya, Zhang Xuan juga dalam kondisi yang buruk. Jika penatua pertama benar-benar mendapatkannya, dia tidak dalam posisi untuk membalas. Untuk mengekang kesengsaraan petir, dia akhirnya menyerap terlalu banyak energi petir ke dalam roh primordialnya. Sementara dia masih berhasil memasukkan roh primordialnya kembali ke dalam tubuhnya melalui seni pengurai dimensi surgawi, kekuatan yang tidak seimbang antara roh primordialnya dan tubuhnya masih membuatnya mengalami vertigo yang hampir tak tertahankan, bahkan berdiri pun menjadi kesulitan untuknya. Dia, binatang naga Azure Netherworld, Inferno Killin, pergi dan singkirkan dia untukku. Mengetahui bahwa dia tidak dalam keadaan untuk melarikan diri, Zhang Xuan menggosok gelabelannya dengan frustrasi saat dia mengeluarkan perintah kepada binatang-binatang jinaknya. Kedua binatang itu muncul dari sarang segudang-segudang dan dengan cepat menyerbu ke arah penatua pertama untuk menghentikannya. Jangan menghalangi jalanku, atau aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kalian berdua. Penatua pertama memelototi dua binatang suci dengan mata yang bahkan lebih dingin daripada binatang berdarah dingin. Dia mengetuk jarinya ke depan, dan dua telapak tangan besar segera jatuh ke arah masing-masing dari dua binatang suci. Geji. Binatang Inferno Killin dan Netherworld Azure Dragon tidak mundur dari serangan tetua pertama. Dengan serangan terkuat yang mereka miliki, mereka bertabrakan langsung dengan dua serangan telapak tangan, dan lautan api dengan cepat menelan sekeliling dengan ledakan. Huala, dengan kehancuran luas yang terjadi, bahkan Zhang Jiuxiao,
yang saat ini sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, tersentak bangun. Ruangan tempat dia berada adalah salah satu dari sedikit bangunan yang masih berdiri karena formasi kuat yang melindunginya, tetapi ketika dia berjalan keluar dari ruangan dan melihat tumpukan puing yang tak terhitung jumlahnya menggantikan gedung-gedung megah yang pernah menjulang tinggi di tempatnya, di tempat yang tepat, dia langsung menjadi linglung. Guru, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Jiuxiao, dan dia segera bergegas ke pusat keributan. Segera, dia melihat Zhang Xuan berwajah pucat duduk di tanah, terhuyung-huyung lemah di tempat, dan dia buru-buru berlari untuk menopang tubuh yang terakhir. Ini, Guru, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Zhang Jiuxiao bertanya dengan cemas. Sementara dia adalah anggota klan Zhang juga, dia selalu diremehkan dan diabaikan hanya sebagai keturunan keluarga sampingan. Klan Zhang sepertinya tidak pernah menganggapnya sebagai salah satu dari mereka sendiri, dan sebagai balasannya, Zhang Jiuxiao tidak pernah secara kuat diidentifikasi sebagai anggota klan Zhang. Loyalitasnya terhadap klan Zhang hanya bisa dianggap dangkal. Karena itu, sementara kota yang megah menjadi puing-puing membuatnya agak terkejut, yang lebih dia khawatirkan adalah keadaan lemah yang dialami gurunya. Saya baik-baik saja, hanya saja aku sedikit tidak terbiasa dengan ini, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan lemah. Jiwa yang terlalu kuat akan memiliki masalah untuk menyatu kembali dengan tubuhnya, ini adalah sesuatu yang dia sadari sejak lama. Untuk alasan ini, dia berhati-hati untuk menghindari mengambil energi spiritual yang berlebihan ke dalam jiwanya. Jika bukan karena keadaan darurat, dia tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu. Mendengar bahwa gurunya baik-baik saja, Zhang Jiuxiao menghela nafas lega dan berkata, "Guru, aku akan melindungimu." "Terima kasih." Zhang Xuan mengangguk sebelum menutup matanya. Dia dengan cepat mengendarai seni surgawi dimensi Unravel untuk mengurangi tekanan yang diberikan oleh roh primordialnya pada tubuhnya. Namun meski begitu, sakit kepala yang membelah yang terasa seperti otaknya sedang diparut masih menolak untuk mereda. Menyadari bahwa akan sulit baginya untuk pulih dalam jangka pendek, dia menggelengkan kepalanya dan membuka matanya sekali lagi. Dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, dia tidak akan pingsan karena masalah ini saat itu. Zhang Jiuxiao, mengingat semua yang telah terjadi, tidak mungkin ada ruang untuk rekonsiliasi antara aku dan klan Zhang lagi. Jadi, ada beberapa hal yang harus saya percayakan kepada Anda terlebih dahulu, kata Zhang Xuan dengan muram. Guru, tolong bicara. Zhang Jiuxiao menjawab, mengingat kemurnian garis keturunanmu, kurasa klan Zhang kemungkinan akan mengirimmu untuk menikahi putri kecil klan Luo. Jika itu terjadi, Anda tidak boleh menerimanya dengan cara apapun, kata Zhang Xuan. Saya mengerti. Zhang Jiuxiao mengangguk. Setelah itu, dia menunggu gurunya melanjutkan, tetapi yang terakhir tidak melanjutkan berbicara. Bingung, dia bertanya, "Guru, hanya itu. Jika saya boleh bertanya, mengapa saya tidak bisa menikahi putri kecil klan Luo?" Gurunya telah menggunakan nada serius seperti itu hanya untuk memberitahunya tentang masalah kecil seperti itu. Mengapa? Itu karena, Zhang Xuan menatap Zhang Jiuxiao dengan saksama sebelum melanjutkan. Putri kecil klan Luo adalah calon istri gurumu. Bab 1474, Panggilan Zhao Ya untuk bantuan. Calon istri. Zhang Jiuxiao tercengang. Mengingat ketenaran putri kecil klan Luo yang tersebar luas, Zhang Jiuxiao secara alami telah mendengarnya. Dia juga tahu bahwa putri kecil itu bertunangan dengan anak ajaib dari klan Zhang, tetapi siapa yang mengira bahwa gurunya adalah orang yang berdiri di antara mereka berdua. Ini menjelaskan mengapa putri kecil akan mengatakan bahwa ada seseorang yang dia sukai. Tidak heran gurunya akan berkeliling menghancurkan semua yang ada di klan Zhang. Bahkan, mengingat kembali, gurunya telah memukulnya saat pertama kali mereka bertemu. Pada akhirnya, ini adalah alasan sebenarnya di balik semuanya. Guru, yakinlah. Sekarang aku tahu putri kecil dari klan Luo adalah calon istrimu, aku tidak akan melampaui batasku bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Zhang Jiuxiao buru-buru mengepalkan tinjunya. Guru sehari, ayah seumur hidup satu. Karena gurunya setara dengan ayahnya, calon istri gurunya akan menjadi calon ibunya. Bahkan jika seseorang menggembungkan nyalinya hingga 10 kali lipat, dia tidak akan pernah berani menikahi ibunya. Baik, tetap ingatlah selalu. Zhang Xuan menghela nafas lega. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tetap seperti itu, terlepas dari rasa pusing yang dia rasakan, Zhang Xuan masih terhuyung-huyung berdiri. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah token muncul di telapak tangannya. Token Kepala Sanctum. Pada saat ini, token itu memancarkan cahaya redup, seolah-olah ada sesuatu yang menghidupkannya. Dia pernah mengalami situasi ini di masa lalu, dan saat itulah dia berhasil menjadi guru Master Bintang 8 dan memecahkan segel pertama pada token.
Mungkinkah segel kedua telah dilepas? Zhang Xuan dengan cepat melihat lebih dekat pada token kepala Sanctum, dan dia samar-samar bisa merasakan aura kuat yang bocor darinya. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk membangkitkan token Sanctum Head. Pertama, menjadi guru master bintang 8. Kedua, mencapai kultivasi Sein 8 dan Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Sementara saya belum sepenuhnya membuat terobosan ke Sein 8 dan, dalam hal kecakapan bertarung dan pemahaman hukum spasial, bahkan ahli Sein 8 dan sejati tidak akan cocok untuk saya. Mungkin ini telah membuat token kepala Sanctum menyimpulkan bahwa saya telah menyelesaikan kondisi kedua, sehingga menguraikan segel kedua. Sementara persyaratan untuk membuka segel Sanctum Head Token tampaknya sudah diperbaiki, itu masih tergantung pada kondisi pasti yang Sagekui terapkan pada Sanctum Head Token untuk mengukur apakah persyaratan tersebut telah dipenuhi. Mungkin, token tersebut mengukur apakah seseorang telah mencapai Sein 8 dan dengan mengukur Zenki mereka. Jika itu masalahnya, tidak akan terlalu mengejutkan bagi token untuk memutuskan bahwa Zhang Xuan telah mencapai Sein 8 dan, lagi pula, dia adalah seorang kultivator seni surgawi jalur surga, yang menempatkannya jauh di depan rekan-rekannya. Biarkan saya melihat apa yang ada di bawah meterai kedua. Penguraian segel pertama telah mengubah token menjadi senjata yang ampuh dan memberinya kendali lebih besar atas itu. Mengingat begitu, penguraian segel kedua harus memiliki semacam hadiah juga. Dengan demikian, Zhang Xuan membenamkan kesadarannya ke dalam segel, dan beberapa baris informasi dengan cepat muncul di benaknya. Ini, Zhang Xuan mengira bahwa penguraian segel kedua akan mengubah token kepala Sanctum menjadi senjata yang bahkan lebih kuat yang akan membantunya keluar dari situasinya saat ini, tetapi bukan itu masalahnya. Apa yang tersembunyi di bawah segel kedua adalah formasi teleportasi yang membawa seseorang ke dimensi tersembunyi yang ditinggalkan oleh pendiri Sanctum of Sages. Terkandung di dalamnya adalah warisan mata surgawi dari Netherworld ke-9 dan wawasan tentangnya yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Ini memang bagus untuk menguraikan segel ketiga, tetapi bagi dia yang sekarang, itu tidak banyak berguna sama sekali. Apa yang dia butuhkan saat ini adalah kekuatan untuk melawan Penatua pertama. Dia harus menyelesaikan masalah dengan klan Zhang sekali dan untuk selamanya, atau mengingat pengaruh yang dimiliki klan Zhang di benua guru-guru. Bahkan jika dia melarikan diri untuk saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Selain itu, tidak ada yang mengatakan bahwa klan Zhang bahkan mungkin menggunakan murid-muridnya sebagai sandera untuk melawannya. Belum lagi, formasi teleportasi ini hanya digunakan 1 kali. Begitu dia mengaktifkannya, itu akan kehilangan keefektifannya. Jadi, dia setidaknya harus mempersiapkan dirinya sebelum menuju dan bertujuan untuk menguasai mata surgawi dari Netherworld ke-9 dalam 1 dorongan. Lebih penting lagi, dia tidak dalam kondisi untuk berkultivasi. Rasa pusing yang dialami dari ketidakcocokan antara roh primordial dan tubuhnya bahkan membuatnya sulit untuk berdiri, apalagi berlatih seni optik yang mendalam. Bum bum bum, sementara Zhang Xuan tenggelam dalam pikirannya, ledakan sonik di udara tiba-tiba menarik perhatiannya kembali ke kenyataan. Mengangkat pandangannya, dia melihat Netherworld Azure Dragon Beast dan Inferno Killin dipukul mundur dengan paksa. Dalam bentrokan mereka dengan Penatua pertama, keduanya menderita luka yang signifikan. Sekuat 2 binatang suci itu, mereka masih belum bisa menandingi Penatua pertama klan Zhang. Jika bukan karena yang terakhir terus-menerus disambar petir, mereka akan lama jatuh dalam kekalahan. Zhang Xuan melihat awan badai di atas dan menggelengkan kepalanya. Baut petir juga tidak akan bertahan terlalu lama. Pelepasan petir yang berkelanjutan hampir sepenuhnya menghabiskan kesusahan petir, dan kekuatannya sudah mulai berkurang. Dari kelihatannya, itu hanya akan mampu menangani beberapa petir lagi sebelum menghilang untuk selamanya. Siong Kiong, pada saat ini, Inferno Killin akhirnya merilis kartu trufnya. Mengetuk rona terakhir Killin Flames yang dimanfaatkannya, itu menembakkan beberapa naga api yang membakar ke arah tetua pertama secara bersamaan. Panas terik dari serangan itu dengan cepat menghanguskan tanah menjadi hitam dan mewarnai langit menjadi merah. Pada saat yang sama, Netherworld Azure Dragon Beast memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap di belakang Elder pertama untuk meluncurkan serangan rahasia. Kolaborasi antara kedua binatang itu akan membuat Guru Master Bintang 9 yang sebenarnya bingung, tetapi Penatua pertama tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Dia dengan tenang menyegel ruang di belakangnya sebelum menghilangkan api di depannya dengan beberapa serangan telapak tangan, sehingga menetralkan serangan mereka dengan mudah. Saat kesengsaraan petir semakin kecil dan semakin kecil, kekuatan yang dapat diberikan oleh Penatua pertama menjadi semakin besar. Sebelumnya, Netherworld Azure Dragon Beast dan Inferno Killin masih bisa berdiri di atas dasar yang sama dengan Elder pertama, tetapi jelas bahwa meja dengan cepat memiringkan untuk mendukung Elder pertama. Tuan, kami bukan tandingannya. Kamu harus cepat menemukan cara untuk meninggalkan area ini. Inferno Killin mendesak Zhang Xuan dengan cemas melalui hubungan telepati mereka.
Zhang Xuan mengangguk. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran kaliber ini, dia masih bisa mengatakan bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dua binatang jinaknya jatuh dalam kekalahan, dan tidak ada keraguan bahwa penatua pertama akan menuai hidupnya saat itu terjadi. Aku harus pergi sekarang, gumam Zhang Xuan saat dia melompat ke langit dan terbang ke arah yang berlawanan. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, dia tiba-tiba terhuyung-huyung di tengah penerbangannya sebelum jatuh kembali ke tanah. Guru, Zhang Jiuxiao buru-buru bergegas maju untuk mendukung Zhang Xuan. Aku baik-baik saja, kata Zhang Xuan sambil menggosok kepalanya. Sepertinya dia tidak akan bisa pergi sampai dia menyelesaikan masalah mengenai ketidakcocokan dalam roh primordial dan tubuh fisiknya. Menekan rasa pusing di kepalanya, dia mendongak dan melihat bahwa penatua pertama lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Awan badai di langit telah menghabiskan semua energinya dan mulai menghilang. Enyah, tanpa kesengsaraan petir untuk membuatnya tetap terkendali, penatua pertama meraung dengan marah saat dia dengan tegas melepaskan dua serangan telapak tangan dengan kekuatan penuh yang dimanfaatkan di dalamnya. Ledakan, ledakan, serangan telapak tangan yang kuat menghantam Netherworld Azure Dragon Beast dan Inferno Killin menjadi dua tumpukan puing yang terpisah. Dampak serangan itu menyebabkan semua luka yang mereka derita sepanjang pertempuran kambuh sekaligus, dan mereka dengan cepat kehilangan kesadaran. Setelah merobohkan kedua binatang itu, penatua pertama mengalihkan pandangannya yang mengancam ke arah Zhang Xuan. Mengingat penghinaan yang dia alami dalam waktu singkat ini, seringai dingin merayap ke bibirnya saat dia mengucapkan, Zhang Xuan, sudah waktunya bagimu untuk bertemu pembuatmu. Tetua pertama mengetuk jarinya, dan gelombang pedangki merobek jalannya menuju Zhang Xuan. Weng! Sebelum bisa menyerang Zhang Xuan, sebuah token tiba-tiba muncul di tengah-tengah jalur pedangki, menetralkan sepenuhnya seolah-olah penghalang. Zhang Xuan tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan tetua pertama dalam kondisinya saat ini, jadi dia dengan tegas membuang token kepala sanctum. Penatua pertama klan Zhang, saya, Zhang Xuan, adalah seorang guru master bintang 8 yang diakui oleh paviliun guru-guru. Bahkan jika saya salah, Anda harus mencari pembalasan dengan melaporkan saya ke paviliun guru-guru. Anda harus sangat menyadari bahwa hanya paviliun guru-guru yang memenuhi syarat untuk menilai guru master. Apakah Anda berencana untuk menutup mata terhadap aturan paviliun guru-guru? Zhang Xuan berteriak dengan mengesankan. Guru-guru, Anda benar-benar memiliki pipi untuk menyebut diri Anda seorang guru master. Kata-kata itu menyalakan kembali kemarahan Elder pertama sekali lagi. Bagaimana mungkin seseorang yang mempraktekkan seni peramal jiwa yang tidak ortodoks memiliki pipi untuk menyatakan dirinya sebagai guru utama? Jelas, dia akan melaporkan masalah ini ke paviliun guru-guru dan meminta mereka menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tetapi sebelum itu, dia pertama-tama akan membunuh pemuda ini untuk memadamkan amarah yang membara di hatinya. Mati! Tetua pertama berteriak saat dia menghancurkan telapak tangannya ke atas Zhang Xuan. Serangan telapak tangan pertama kali bertabrakan dengan token kepala sanctum, dan tidak mampu menahan kekuatan serangan telapak tangan, itu langsung jatuh kembali ke tangan Zhang Xuan. Setelah itu, penatua pertama dengan kuat mendorong dengan serangan telapak tangannya, seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai akhirnya dia mengubah Zhang Xuan menjadi pasta daging. Kamu, Zhang Xuan panik. Kata-katanya tidak berhasil. Jelas bahwa penatua pertama tidak akan beristirahat sampai dia mati. Pada saat yang sama, rasa pusing yang tak tertahankan menguasai pikirannya membuatnya benar-benar tidak mampu melawan dan melarikan diri. Pada saat putus asa ini, dia menjentikkan jarinya. Ledakan, sebuah kepala besar muncul tepat di hadapannya, menghancurkan tetua pertama. Sementara kecakapan bertarung sebenarnya dari kepala Vicious bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ahli Sein 8 dan kemunculannya yang tiba-tiba dan bobotnya yang tipis, ditambah dengan kelelahan dan cedera yang telah dikumpulkan oleh penatua pertama dari berurusan dengan kesusahan petir dan Zhang Xuan, dua binatang jinak, benar-benar berhasil menangkap penatua pertama yang lengah dan menekannya untuk sementara. Guru, setelah melihat kepala yang dibawa oleh gurunya, Zhang Jiuxiao melebarkan matanya dengan ngeri. Dia dengan cemas mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Xuan, hanya untuk melihat yang terakhir tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengeluarkan token giok. Itu adalah token giok komunikasi dengan tulisan yang sangat rumit di atasnya. Itu berkilauan dengan cahaya terang, seolah-olah semacam informasi penting sedang dikirimkan. Zhang Xuan mengetuk jarinya dengan ringan di atasnya. Weng, wajah tidak jelas muncul di permukaan communication jade token. Meskipun gambarnya kabur, orang masih bisa mengatakan bahwa pihak lain adalah wanita muda yang sangat cantik. Zhang Jiuxiao terpesona oleh wajahnya untuk sesaat sebelum menyadari bahwa pihak lain adalah senior pertamanya, Zhao Ya. Meskipun dia belum pernah melihat Zhao Ya secara langsung sebelumnya, dia telah mendengar banyak tentang kecantikannya. Pada saat ini,
wajah Zhao Ya diwarnai dengan kesedihan, dan dengan suara yang sangat ketakutan, dia berseru, "Guru, selamatkan aku." Uff, gambar itu tiba-tiba menghilang dari pandangan, dan setelah itu, token giok komunikasi hancur dengan ledakan ringan. Bab 1475, mengejar Zhang Xuan. Zhao Ya. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat aura kekerasan diam-diam keluar dari kehadirannya. Dalam keadaan normal, karena jarak yang luar biasa, seharusnya token giok komunikasinya tidak dapat menerima pesan Zhao Ya. Kemungkinan besar, pesan itu datang dari Chen Liao. Dia mungkin telah menerima panggilan bantuan Zhao Ya dan menggunakan metode khusus untuk menyimpan pesannya dan meneruskannya kepadanya. Namun, pada saat yang sama, beban pada token giok komunikasi kemungkinan sangat besar sehingga akhirnya hancur. Apa yang sebenarnya terjadi padanya untuk mengirim pesan seperti itu kepadanya? Bukankah dia ketua pengadilan muda yang terkenal di Glacier Plain Court? Mungkinkah ini berarti sesuatu telah terjadi pada Glacier Plain Court? Guru, kata Zhang Jiuxiao dengan cemas. Sesuatu telah terjadi pada senior pertamamu. Aku akan menyelamatkannya, kata Zhang Xuan dengan mata menyipit. Pada saat itu, punggungnya tiba-tiba tegak seolah-olah pilar kencang yang akan memikul bahkan beban dunia tanpa rasa takut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zhao Ya, tetapi sebagai gurunya, dia akan melindunginya bahkan jika dia harus mendaki gunung pedang dan turun ke lautan api untuk melakukannya. Tapi, bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Zhang Jiuxiao bertanya dengan cemas. Dia tahu bahwa senior pertamanya ini adalah kepala pengadilan muda dari pengadilan dataran Glacier, dan dalam hal kecakapan bertarung, dia kemungkinan besar berada di atas dia dan gurunya. Mengingat begitu, apakah gurunya benar-benar akan banyak membantu di sana? Lebih buruk lagi, pihak lain hanya mengatakan 3 kata, "Selamatkan aku, guru," jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, apalagi mempersiapkan operasi penyelamatan. Tidak peduli apa, sebagai seorang guru, saya tidak akan membiarkan bahaya sedikit pun menimpa murid langsung saya. Ini tidak hanya berlaku untuknya tetapi Anda juga. Ini adalah janjiku kepada kalian semua. Zhang Xuan berkata. Setelah itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan token kepala santumnya. Saya pikir teleportasi satu kali ini tidak akan banyak berguna, tetapi itu benar-benar datang pada saat yang tepat, pikir Zhang Xuan. Ketika dia memecahkan segel kedua pada token Sanctum Sage, dia telah menemukan token teleportasi yang akan membawanya ke dimensi tersembunyi di Sanctum of Sage. Awalnya, dia mengira itu tidak ada gunanya dalam situasinya saat ini, tetapi dari kelihatannya sekarang, itulah yang dia butuhkan. Untuk mengetahui cerita lengkapnya, dia harus terlebih dahulu kembali ke Sanctum of Sages untuk mencari tahu apa yang telah terjadi, tetapi bahkan jika dia mengendarai Inferno Kilin, masih perlu setidaknya setengah bulan untuk kembali ke sana, tempat suci para bijak. Mempertimbangkan bahaya yang dihadapi Zhao Ya, dia tidak bisa membuang waktu sebanyak itu. Namun, itu akan berbeda dengan formasi teleportasi ini. Dia akan dapat kembali ke Sanctum of Sages secara instan tanpa membuang waktu. Jiuxiao, aku akan pergi dulu. Beritahu Jian Qinseng bahwa saya menyesal telah gagal memenuhi apa yang saya janjikan kepadanya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan memastikan untuk memberi pelajaran kepada orang suci pedang Sing itu sebagai gantinya, kata Zhang Xuan sambil mencengkeram token kepala tempat suci di tangannya dengan erat. Jian Qinseng telah membawanya ke sini dengan harapan bahwa dia akan mengalahkan ilmu pedang klan Zhang sebagai gantinya dan membawa kehormatan kembali kepadanya. Sementara dia berhasil mengalahkan Zhang Su dan yang lainnya, dia tidak berhasil bersaing dengan kepala klan Zhang dalam duel, jadi sebenarnya, dia belum sepenuhnya menyelesaikan tugas yang ingin dia capai. Namun, masalah dengan Zhao Ya jauh lebih penting daripada yang lainnya. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan yang lainnya. Ya guru, Zhang Jiuxiao buru-buru mengangguk. Menekan pusing di kepalanya, Zhang Xuan dengan cepat memasukkan Zenki-nya ke token kepala Sanctum, dan dalam sekejap mata, formasi teleportasi di atasnya diaktifkan. Weng, semburan cahaya yang cemerlang dengan cepat menelan Zhang Xuan utuh. Inferno Kilin, Netherworld Azure Dragon Beast, Vicious, kita pergi. Zhang Xuan berteriak sambil melambaikan tangannya. Huala, kedua binatang suci dan Vicious segera menghilang dari tempat. Setelah itu, siluet Zhang Xuan dengan cepat berubah menjadi inkorporeal juga sebelum menghilang tanpa jejak. Setan dunia lain, dia adalah iblis dunia lain. Sial. Tepat setelah Zhang Xuan menghilang dari tempat itu, penatua pertama muncul dari lubang tempat dia dihancurkan dan melolong dengan hiruk-pikuk. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya kepala raksasa yang menabraknya itu, dia masih bisa dengan jelas merasakan aura dan garis keturunan kaisar iblis dunia lain darinya. Dengan kata lain, Zhang Xuan bukan hanya seorang peramal jiwa, dia juga bersekutu dengan suku iblis dunia lain, atau mungkin, dia bahkan mungkin iblis dunia lain sendiri. Untuk iblis dunia lain yang menyamar sebagai guru utama,
satu-satunya yang mampu melakukan hal ini adalah Kaisar Iblis dunia lain. Kebenarannya tidak bisa lebih jelas sekarang, Zhang Xuan jelas merupakan Kaisar Iblis dunia lain yang menyamar. Ini juga akan menjelaskan mengapa dia sangat ingin menghancurkan klan Zhang. Mengingat dendam antara umat manusia dan suku iblis dunia lain, tidak heran Zhang Xuan ingin menghancurkan klan Sage nomor 1. Segera setelah Penatua pertama bangkit dari tanah, dia segera memperluas persepsi spiritualnya ke sekeliling untuk menemukan Zhang Xuan. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, tidak ada sedikit pun jejak pemuda itu yang bisa ditemukan. Di mana dia? Penatua pertama mengalihkan pandangan bermusuhan ke arah Zhang Jiuxiao, suaranya meneteskan niat membunuh. Dia telah melihat seberapa dekat Zhang Jiuxiao dengan Zhang Xuan dengan matanya sendiri. Zhang Xi telah menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan daerah ini. Zhang Jiuxiao menjawab dengan ekspresi sedikit bingung di wajahnya, seolah-olah dia masih mencoba memahami apa yang telah terjadi. Itu tidak mungkin, tetua pertama berseru dengan mata merah. Formasi teleportasi hanya dapat diatur oleh pembudidaya Sein 9 dan, belum lagi harga yang mahal harus dibayar dengan setiap aktivasi. Bahkan klan Zhang tidak memiliki sumber daya untuk menggunakannya dengan mudah, jadi bagaimana mungkin orang itu bisa berteleportasi? Petik 2. Formasi teleportasi melibatkan pembelokan ruang untuk dengan cepat mengangkut seseorang dari satu ujung ke ujung lainnya. Sementara Master Formasi Bintang 9 dapat mengatur formasi teleportasi, pembelokan ruang yang ekstrim seperti itu tidak mudah dilakukan dan membutuhkan harga yang mahal yang harus dibayar untuk mencapainya. Bahkan sebagai klan Sage nomor 1 di benua guru-guru, mereka tidak mampu menggunakannya dengan enteng. Kalau tidak, kepala klan mereka tidak akan meninggalkan binatang suci sebelumnya. Jadi, bagaimana orang itu bisa pergi dengan formasi teleportasi? Zhang Wuchen terbang dan berkata, itu benar-benar formasi teleportasi. Saya melihat gangguan di luar angkasa dengan mata kepala sendiri. Dia telah menderita luka parah dari sambaran petir sebelumnya, tetapi setelah beberapa pemulihan, dia berhasil pulih cukup untuk bergerak. Namun demikian, mengingat kondisi compang camping yang dia alami, dibutuhkan setidaknya setengah bulan pemulihan agar dia kembali ke kondisi puncaknya. Mendengar kata-kata Zhang Wuchen, tetua pertama dengan cepat mengamati sekeliling sekali lagi dan mencatat bahwa aura Zhang Xuan memang telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sambil menggertakkan giginya, dia meludah dengan suara serak. Untuk memiliki formasi yang begitu kuat meskipun usianya masih muda dan alam kultivasinya rendah, tidak ada keraguan bahwa dia adalah Kaisar Iblis dunia lain. Jika dia masih belum terlalu yakin sebelumnya, ini lebih dari cukup bukti untuk membuktikan hipotesisnya. Meskipun berusia awal 20-an, dia memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, menggunakan sarana peramal jiwa, mampu memanfaatkan sarana iblis dunia lain, dia. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya Kaisar Iblis dunia lain, dia juga seorang yang berperingkat tinggi. Sungguh konyol bahwa Yang Xi akan menerima Kaisar Iblis dunia lain sebagai muridnya. Saya, Zhang Wuheng, dalam kapasitas saya sebagai penatua pertama klan Zhang, memerintahkan semua anggota klan Zhang dan kekuatan bawahannya untuk mencurahkan semua sumber daya untuk mengejar Zhang Xuan. Terlepas dari cara yang mereka gunakan, mereka harus membunuhnya di tempat untuk menjaga keamanan benua guru-guru. Tetua pertama berteriak. Weng, saat kata-kata itu diucapkan, sebuah token terbang ke udara. Itu memancarkan cahaya-cahaya yang dengan cepat menyelimuti seluruh kota. Dalam sekejap, setiap anggota klan Zhang menerima perintah tetua pertama. Dekrit dari tetua pertama hanya berada di urutan kedua setelah dekrit kepala klan. Setelah dikeluarkan, semua anggota klan harus mematuhinya tanpa pertanyaan. Mencurahkan semua sumber daya untuk mengejar Zhang Xuan. Sementara semua orang masih bingung dengan perintah itu, suara marah seorang wanita tiba-tiba menggelegar di udara. Zhang Wuheng, dasar Sigung kurang ajar. Bab 1476, Yang Xi keluar dari pengasingan. Panjang, tak lama setelah kata-kata itu diucapkan, kerumunan tiba-tiba merasakan tekanan berat dari langit yang menekan mereka. Setelah itu, seorang wanita parubaya terbang lurus dengan pedang di tangan. Bahkan sebelum dia tiba, orang banyak sudah bisa merasakan ketajaman ki pedangnya. Rasanya hampir seperti daging mereka dicabik-cabik. Penatua pertama merasa merindingnya naik, dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya. Orang suci pedang Meng. Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, kilatan tajam pedang sudah terbang lurus ke arahnya. Peng, penatua pertama segera dikirim terbang sebelum jatuh di tanah. Pada saat yang sama, luka berdarah muncul di dadanya. Kamu tidak mengharapkan Sein pedang Meng untuk bergerak padanya tanpa ragu-ragu segera setelah kembali. Penatua pertama sangat marah sehingga dia hampir meledak di tempat. Dia berjuang untuk berdiri dengan gelisah, dan menjentikkan pergelangan tangannya, dia mencabut pedang sebelum menyerang tepat di Meng Sword Sein. Zhang Wuheng, apakah kamu menantangku untuk berkelahi?
Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, tapi sepertinya nyalimu sudah tumbuh sedikit. Orang suci pedang Meng mendengus dingin saat dia dengan anggun menjentikkan pedang di tangannya. Tes, detik berikutnya, penatua pertama tiba-tiba mendapati dirinya berputar tak terkendali di tempat, seolah-olah dia terjebak dalam pusaran. Tusukan pedang dengan cepat muncul di sekujur tubuhnya, dan darah merah menyembur dari setiap tusukan itu. Tetua pertama adalah salah satu ahli top di benua guru-guru, tapi dia masih sama sekali tidak berdaya melawan ilmu pedang Meng Suotseng. Peng, detik berikutnya, penatua pertama mendapati dirinya menabrak tumpukan puing, dan dia batuk seteguk darah. Setelah semua yang dia lalui sebelumnya, dia sudah terluka parah. Jadi, ketika Meng Suotseng melancarkan serangan padanya, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas, tanpa kekuatan sedikitpun. Uhuk-uhuk, batuk canggung bergema di udara, dan seorang pria parubaya turun dari langit. Istriku, mengapa kamu tidak mendengarkan kata-kata penatua pertama dulu? Kepala klan, setelah melihat pria parubaya itu, para tetua di daerah itu buru-buru mengepalkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Kepala klan Zhang, ayah dari keajaiban muda yang terkenal, Xing Suotseng. Setelah mengetahui bahwa Zhang Xuan saat ini berada di klan Zhang, mereka bergegas kembali secepat mungkin, sehingga mereka dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Namun, sepertinya mereka masih terlambat. Dengarkan kata-katanya, apalagi yang bisa didengarkan. Apakah Anda tidak mendengar dekrit yang dia buat sebelumnya? Teriak Meng Suotseng dengan ekspresi gelap di wajahnya. Justru karena aku mendengarnya aku tidak menghentikanmu untuk bergerak padanya sebelumnya. Tapi lihat kondisinya sekarang, jika kamu terus memukulnya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Mengapa kita tidak tenang dulu dan mendengarkan cerita lengkapnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan? Kata Xing Suotseng sambil mengelus punggung istrinya untuk menenangkannya. Meng Suotseng menembak elder pertama dengan tatapan dingin sebelum melemparkan lengan bajunya dengan marah. Melihat bahwa istrinya telah menghentikan serangannya untuk saat ini, Xing Suotseng diam-diam menghela nafas lega sebelum mengalihkan pandangannya ke elder pertama. Dengan suara berwibawa, dia bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Anda mengeluarkan dekrit yang memerintahkan kematian Zhang Xuan? Kepala klan, Zhang Wuchen dengan cepat melangkah maju dan berkata, bahwa Zhang Xuan telah dengan sengaja menghancurkan semua yang dia lihat setelah datang ke klan Zhang. Hanya setelah dibiarkan tanpa pilihan, penatua pertama mengeluarkan dekrit seperti itu. Petik 2. Dengan sengaja menghancurkan segalanya, Xing Suotseng mengangkat alisnya. Apakah kamu mengatakan bahwa semua puing-puing ini adalah perbuatannya? Dia agak bingung melihat keadaan klan Zhang, tetapi siapa yang mengira bahwa itu sebenarnya perbuatan Zhang Xuan? Memang, dia pelakunya di balik ini. Zhang Wuchen meludah dengan gigi terkatup. Lihat apa yang telah dia lakukan pada warisan kita yang beribu-ribu tahun. Ini, Xing Suotseng tampak linglung sejenak. Dia tanpa sadar menoleh ke istrinya dan bergumam, itu benar-benar mirip denganmu. Istrinya adalah bola perusak berjalan, sering menyebabkan kehancuran kemanapun dia pergi. Amukannya tidak berhenti bahkan setelah menikah dengan klan Zhang, dan sampai-sampai para tetua sering mengawasinya untuk menjaganya tetap terkendali. Siapa yang mengira bahwa kehebatan Zhang Xuan dalam penghancuran sebenarnya akan berada satu tingkat di atas miliknya? Bukankah itu hanya beberapa bangunan? Untuk membunuh seseorang di atas beberapa batu dan batu, apakah ini kemurahan hati yang harus Anda miliki sebagai tetua klan Zhang? Jika Anda takut bangunan Anda akan dirobohkan, mengapa saya tidak membantu Anda menghancurkan olah leluhur Anda sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi? Meng Suotseng mendengus saat dia melilitkan pedang ki di tubuhnya, tampaknya menunjukkan kepada anggota klan Zhang bahwa dia tidak bercanda. Apa-apaan ini? Anda akan membunuh anak saya hanya karena beberapa bangunan runtuh. Baiklah, lihat saja saat aku menggali makam leluhurmu. Ini bukan hanya tentang bangunan, suara berat elder pertama terdengar. Pada titik ini, dia akhirnya berhasil memulihkan diri untuk berbicara. Dia tahu bahwa Meng Suotseng adalah orang gila yang tidak akan ragu untuk menghancurkan olah leluhur mereka, jadi dengan wajah memerah, dia buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Lalu apa lagi? Meng Suotseng melirik elder pertama dengan mata menyipit. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Anda pasti curiga bahwa Zhang Xuan adalah dia, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa dia bukan. Saya telah menguji garis keturunan dan jiwanya, dan telah terbukti bahwa dia tidak memiliki sedikit pun hubungan dengan klan Zhang. Tetua pertama dengan cepat berkata, garis darah, bagaimana Anda bisa memiliki pipi untuk berbicara tentang garis keturunan di depan saya? Meng Suotseng melebarkan matanya dengan gelisah saat dia berteriak dengan marah. Baik, mengesampingkan itu, aku merasakan jejak orakel jiwa dalam roh primordialnya, dan dia bahkan mengeluarkan artefak dari suku iblis dunia lain. Ini seharusnya menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia bukan manusia tetapi iblis dunia lain yang menyamar.
Penatua pertama dengan cepat mengubah kata-katanya. Peramal jiwa, artefak dari suku iblis dunia lain. Xing Suotseng dan Meng Suotseng terkejut setelah mendengar kata-kata itu, dan mereka dengan cepat bertukar pandang satu sama lain. Mereka curiga bahwa Zhang Xuan mungkin adalah anak mereka yang hilang, tetapi jika dia adalah peramal jiwa. Memang, saya percaya saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang seni bejat yang dipraktikkan oleh peramal jiwa. Saya sangat yakin bahwa roh primordialnya bukan salah satu dari seorang kultivator biasa tetapi dari seorang peramal jiwa. Bahkan jika Anda meragukan saya tentang itu, tidak ada keraguan bahwa artefak yang dia gunakan untuk menyerang saya adalah salah satu dari suku iblis dunia lain. Lubang di sana disebabkan oleh artefak itu, dan niat membunuh iblis dunia lain masih ada. Tetua pertama berkata sambil menunjuk ke arah tertentu. Xing Suotseng dan Meng Suotseng mengalihkan pandangan mereka. Lubang itu kira-kira sedalam beberapa lusin meter, dan meskipun tampak biasa pada pandangan pertama, dengan mata tajam mereka masih bisa merasakan aura samar dari iblis dunia lain yang tertinggal di dalamnya. Artefak dari suku iblis dunia lain hanya bisa digerakkan menggunakan Zenki of Slaughter, yang hanya dimiliki oleh iblis dunia lain, jadi tidak mungkin bagi manusia untuk mengaktifkannya. Mungkinkah Zhang Xuan benar-benar bukan anak mereka tetapi iblis dunia lain yang menyamar? Itu memang aura iblis dunia lain. Xing Suotseng mengangguk sebagai konfirmasi sebelum bertanya pada elder pertama. Apa yang terjadi? Seperti ini, penatua pertama dengan cepat menjelaskan duel ilmu pedang, terobosan mendadak, dan cobaan kultivasi secara rinci. Siksaan luar angkasa fantasmal yang membawa kesengsaraan kilat bahkan lebih kuat dari cobaan kenaikan makrokosmos. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Xing Suotseng dengan cepat melihat tanda-tanda sambaran petir di sekelilingnya sebelum jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Tidak ada keraguan bahwa anaknya akan mencapai hal-hal besar jika dia masih hidup, tetapi untuk menarik kesengsaraan petir yang begitu kuat di Phantasmal Space Ordealnya, belum lagi berhasil menyelesaikannya, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia pahami, dengan imajinasi terliar. Mungkinkah pihak lain benar-benar menjadi iblis dunia lain yang menyamar, seperti yang dikatakan penatua pertama? Orang suci pedang Meng mendengus. Bukankah dia murid Yang Si? Kita seharusnya bisa mengungkap kebenaran dengan bertanya padanya. Sesungguhnya kita akan mengetahui kebenaran hanya dengan menanyakan kepadanya tentang dia. Orang suci pedang Xing mengangguk. Namun, Yang Si saat ini masih dalam pengasingan, jadi ini bukan saat yang tepat untuk mengganggunya. Panjang, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura kuat menyembur ke awan. Itu memancarkan tekanan yang sangat kuat sehingga segera membungkam seluruh lingkungan. Yang Si keluar, setelah merasakan aura ini, mata semua orang langsung menyala. Xing Suotseng dan yang lainnya dengan cepat menuju ke arah tertentu, dan para tetua lainnya mengikutinya. Segera, mereka melihat seorang lelaki tua mengambang di udara. Energi di tubuhnya sangat berfluktuasi, membuatnya sulit untuk menentukan tingkat kultivasinya saat ini. Yang Si, kerumunan dengan cepat mengepalkan tangan mereka saat melihat lelaki tua itu. Yang Si mengangguk dengan senyum tipis. Setelah berbasa-basi, penatua pertama menyelesaikan masalah yang ada. Yang Si, maafkan aku, tapi ada pertanyaan yang harus kutanyakan padamu. Ada seorang pemuda bernama Zhang Xuan yang mengaku sebagai muridmu. Bolehkah saya tahu apakah itu benar?